Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bakal melakukan safari politik selama 2 hari di Lampung. Adapun jadwal safari Capres Ganjar Pranowo di Lampung berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung pada Rabu dan Kamis pekan ini. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Sutono, mengatakan, kunjungan Ganjar kali ini adalah inisiatif relawan dan bukan dari partai, sehingga seluruh agendanya pun disusun oleh relawan. Setidaknya, jelas Sutono, Ganjar akan mengisi kuliah umum di kampus, berdiskusi tatap muka dengan komunitas nelayan. Selanjutnya, Ganjar Pranowo akan menghadiri haul di pesantren, mendatangi tempat pengolahan pertanian modern, menghadiri festival budaya, dan ikut rembuk tani. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Lampung dari berbagai sumber, Ganjar diperkirakan akan tiba di Bandara Radin Inten Lampung pada Rabu 25 Oktober 2023 pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah itu akan mengisi Stadium Jenderal di Mahligai Agung Kampus Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan rembuk nelayan di TPI Lempasing Bandar Lampung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian Ganjar menuju Pondok Pesantren Raudlatus Solihin Padang Ratu Lampung Tengah. Keesokan harinya Ganjar akan lari pagi ke Stadion Pahoman Bandar Lampung. Dilanjutkan dengan pertemuan dan sarapan bersama uskup. Kemudian berkunjung ke GGPC Lampung Tengah, mengikuti gebiar budaya di Lampung Nambah Dadi Lampung Tengah, dan rembuk petani Waijepara Lampung Timur. Lalu pada malam harinya, Ganjar akan bertemu para relawan dan tokoh Bandar Lampung di Graha Wangsa, Kota Bandar Lampung. Udah sedikit lagi itu. Nah. Sebelah kanan atau ada kiri lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper.
Ya, halo Tribuners, pada hari ini diketahui bahwasannya bakal calon presiden Ganjar Pranowo ini melakukan safari politik di Lampung dan diketahui bahwasannya Ganjar Pranowo beserta rombongan telah tiba di Bandara Raden Inten II Lampung tadi pukul 11 dan untuk mengetahui seperti apa situasi kedatangan Ganjar Pranowo di Bandara Raden Inten II dan seperti apa persiapan yang akan dilakukan oleh pihak Universitas UBL ini untuk menyambut kedatangan Ganjar Pranowo untuk memberikan kuliah umum, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Ya, halo, selamat siang Bayu. Ya, selamat siang rekan Mutiara. Ya, Bayu, bisa dijelaskan terkait dengan situasi saat kedatangan Ganjar Pranowo beserta rombongan di Bandara Raden Inten II Lampung tadi pagi? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya telah tiba di bumi Ruwajurai Bapak Ganjar Pranowo di Bandara Raden Inten II Provinsi Lampung, yang ini berada di Kabupaten Lampung Selatan yang di Kecamatan Natar. Bapak Ganjar Pranowo tiba sekitar pukul 11 siang dan kemudian tidak begitu lama Bapak Ganjar Pranowo langsung menuju ke Bandar Lampung untuk mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan safari politiknya menjelang Pilpres mendatang. Nah, berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Bandara Raden Inten tadi, banyak sekali beberapa petugas dari Pas Pampres mengawal kedatangan dari cawapres tersebut Bapak Ganjar Pranowo, dan terdapat pakaian serba hitam yang digunakan oleh petugas Pas Pampres tersebut dengan berpin Pas Pampres, dan kemudian di kendaraannya juga terdapat mobil bertuliskan Pas Pampres. Dan berdasarkan penglihatan Tribun Lampung di lokasi Bandara Raden Inten tadi cukup sepi dan tidak ada serangkaian kegiatan-kegiatan. Hanya saja tadi terlihat Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Ingrum Gumai yang juga kader dari PDIP Lampung juga ikut menyambut kedatangan calon presiden Ganjar Pranowo tersebut. Dan situasi di bandara juga terlihat cukup lengang, pemirsa Tribuners, dan seperti itu rekan Mutiara. Baik, kalau untuk dari relawan Ganjar sendiri, apakah ada relawan yang hadir di Bandara Raden Inten untuk menyambut kedatangan dari Pak Ganjar Pranowo? Iya, rekan Mutiara, tadi juga saya sempat menghubungi Eksekutif General Manager Bandara Raden Inten II Angkasa Pura, Bapak Untung Basuki. Beliau menjelaskan bahwasannya Bapak Ganjar Pranowo ini tidak masuk ke dalam ruang VVIP yang seperti pejabat-pejabat lainnya. Dan berdasarkan keterangan Bapak Untung juga tadi, Bapak Ganjar Pranowo ini menggunakan pesawat seperti layaknya penumpang umum, sehingga tidak ada penjagaan yang ketat di Bandara Raden Inten tersebut. Begitu rekan Mutiara. Ya baik, ini kan berdasarkan informasi hari ini Ganjar Pranowo itu diagendakan untuk memberikan kuliah umum di kampus UBL. Lalu seperti apa Bayu persiapan untuk menyambut kuliah umum yang akan disampaikan Ganjar Pranowo, dan pada pukul berapa kira-kira acara tersebut akan dimulai? Ya, pada tepat saya berdiri di belakang ini, para tim sedang menunggu kedatangan Bapak Ganjar Pranowo, dan dikabarkan Bapak Ganjar Pranowo saat ini masih menyantap siang di daerah Raja Basah, dan pada tamu undangan juga dan pada mahasiswa-mahasiswa juga saat ini sudah berkumpul ramai di gedung Pasca Sarjana UBL yang terdiri dari seribuan mahasiswa, baik dari kader Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan rekan-rekan dari GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia juga ikut hadir menyemarakan stadium general yang akan dilakukan oleh kader terbaik di PDI Perjuangan ini. Begitu rekan Mutiara.
Ya baik Bayu, terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oke. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra mengenai kondisi saat kedatangan Ganjar Pranowo di Bandara Raden Intan II, di mana disambut oleh kader PDIP Lampung, dan juga saat ini Ganjar Pranowo sedang melakukan santap siang untuk kemudian agenda selanjutnya pada jam 1 nanti, di mana Ganjar Pranowo akan memberikan kuliah umum di kampus UBL. Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau kiri lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau kiri lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau kiri lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper.
Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau Ada, kiri kan? lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau Ada, kiri kan? lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Ya, Tribuners, untuk mengetahui suasana terkini jelang kedatangan dari bakal calon Presiden Ganjar Pranowo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Rio Pratama. Ya, halo, selamat siang Rio. Oke, selamat siang rekan Mutiara. Ya Rio, bisa dijelaskan situasi terkini di UBL jelang kedatangan Ganjar Pranowo? Oke, pantauan kita di lokasi, tepatnya di Universitas Bina Lampung, UBL, di Pasca Sarjana ya. Terpantau memang ribuan mahasiswa berasal dari beberapa universitas di Lampung. Tidak hanya dari Universitas Bina Lampung, ada dari Universitas Lampung, dari UIN Raden Intan Lampung, dari STKIP. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui bahwasannya pada siang Pasca Sarjana ini UBL, kemudian beberapa dari terpantau juga dari masyarakat adat kepaksian Skalabra menyambut langsung kedatangan Ganjar Pranowo di Provinsi Lampung. Selain pada itu beberapa organisasi seperti KNTI,
himpunan mahasiswa Islam dan organisasi kepemudaan lainnya turut serta hadir untuk menyambut kedatangan Ganjar Pranowo di Provinsi Lampung. Sementara itu yang bisa kami laporkan di lokasi rekan Mutiara. Ya Rio, bisa diperlihatkan bagaimana suasana terkini di depan kampus UBL yang akan menjadi tempat Stadium Jenderal di mana Pak Ganjar Pranowo ini akan menyampaikan materinya ya. Oke, untuk kondisi suasana ini Ganjar Pranowo telah tiba di Universitas Bandar Lampung dan sedang disambut oleh masyarakat adat. Tepat di belakang kita bisa disaksikan rekan Mutiara dan juga beberapa pengurus Partai Indonesia Perjuangan atau PDIP Perjuangan turut hadir dan beberapa perwakilan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Provinsi Lampung telah hadir di lokasi rekan Mutiara. Ya Rio, untuk saat ini apakah ada informasi pukul berapa kira-kira Ganjar Pranowo ini akan tiba di UBL? Oke, dapat kami informasikan bahwa tepat pada saat ini juga Ganjar Pranowo telah tiba di Universitas Bandar Lampung. Bisa dilihat suasananya, rekan Mutiara di belakang kita ini sedang beramai-ramai. Ganjar Pranowo berikut mantan Kapolda Lampung, Bapak Edward Safarnong, yang juga beliau merupakan perwakilan adat Lampung dari kepaksian Skalabra Lampung ya rekan Mutiara, turut mendampingi kedatangan Ganjar Pranowo di Lampung. Ya Tribuners, inilah detik-detik kedatangan dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Universitas Bandar Lampung, di mana pada hari ini dan siang ini juga Ganjar Pranowo akan memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa dan juga mahasiswi se-Lampung, di mana untuk pesertanya sendiri memang terdiri dari berbagai mahasiswa ataupun mahasiswi dari universitas yang berbeda di Lampung. Nah, inilah merupakan detik-detik penyambutan dari kedatangan Jadi kamera lo untuk nyorot pas dia ngisi ini, jadi standby di tempat itu si diri ini di tempat dia, katanya Mas Heri. Nanti begitu HP lo lobet gantian kita yang tadi masih di dalam.
Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau Ada kan? lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau Ada kan? lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau Ada kan? lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper.
Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan atau Ada, kiri kan? lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Ini salah satu wakil kita di Provinsi Lampung, Abang dan Abi yang selalu mengayomi anak-anak muda, Bang Mingun Kumai. Ini juga hadir tengah-tengah kita yang peduli terhadap petani dan lain-lain. Ini ada Pak Sutono,
ada Bang Umar yang selalu peduli terhadap kelestarian nilai-nilai budaya bersama dengan Bung Iqbal. Mereka yang terhormat juga dari teman-teman Kagama, ada dari teman-teman rektor yang terhormat dari rektor perwakilan rektor ke Provinsi Lampung. Yang saya banggakan di sini ada kawan-kawan kaum muda yang menyempatkan siang hari ini hadir dengan penuh semangat. Kawan-kawan samurai, ada dari Universitas Islam UIN Raden Intan, dan ada Universitas Tulang Bawang, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu perwakilan universitas ini. Mereka dengan semangat ada di sini untuk mendapatkan pembekalan menghadapi masa depan ke depan bangsa Indonesia. Dan juga di sini hadir Bapak, selain dari teman-teman mahasiswa, ada teman-teman organisasi kepemudaan. Di sini ada KMPI, ada teman-teman HMI, ada teman-teman GMNI, ada teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada kawan-kawan pemuda Muhammadiyah, ada teman-teman dari GMKI, dan apalagi yang belum disebut, TNI, masih banyak lainnya sebenarnya Bapak. Dan ada bagian dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di dalam tubuh KNPI di sini hadir. Ada teman-teman Gema Budi, ada teman-teman dari Benteng Muda Indonesia, ada kawan-kawan dari Ikatan Mahasiswa daerahnya masing-masing. Di sini juga ada penggiat-penggiat komunitas-komunitas yang peduli terhadap pelajar, ada Gebiar Pelajar Lampung. Mohon maaf, yang lainnya mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena terlalu panjang. Terima kasih terhadap semua yang terlibat sehingga hari ini acara ini dapat berjalan dengan sukses. Terhadap dukungan kawan-kawan semua. Puji syukur karena yang tak pernah henti-hentinya kita lakukan karena masyarakat di Tuhan waktu tanpa jalan kita semua terhampir dalam keadaan sehat dan bahagia. Mungkin sedikit kantor apa sih yang anak di sini kenapa kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena yang kami harapkan adalah pengalaman panjang ya. Anda bermula dari seorang aktif dan kita semua yang aktif ada di Provinsi Lampung. Yang biasa saja yang sangat luar biasa. Mungkin pengalaman terbanyak bisa di-share kepada pemuda-pemuda di Provinsi Lampung yang akan menjadi bekal bagi untuk menyongsong kepemimpinan Indonesia maju sehingga Indonesia di 2045 calon pemimpin yang sudah banyak pembekalan dan menyerap ilmu-ilmu pengalaman dari senior-seniornya. Banyak kata sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun buat Pak Ganjar.
Rasa air mata menetes di pipi karena merasakan bahagia menguasai hati. Terima kasih Ganjar Pranowo di sini. Insya Allah kami semua Pak Ganjar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada lupa tersebut Pak Ganjar. Mahasiswa Papua. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya kita untuk menyimak pemaparan Stadium General dan Kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Dan untuk gelaran pemaparan Stadium General akan dibawa tokoh muda Hizbullah dahulu pada saat beliau sebagai wartawan juga sekaligus sekretaris DPD KNPI Lampung periode 2022-2025. Beri sambutan yang meriah untuk moderator kita, Bung Eka Setiawan MPGT. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibu, tadi Bu Iqbal sudah berpantun. Saya juga ingin berpantun. Kita memanggil tamu kita, bangsa, dia Ganjar Pranowo. Izin Mas Ganjar jalan-jalan ke Pasar Wonopolo, jangan lupa membeli pepaya. Hadir bersama kita Mas Ganjar Pranowo, berbagi ilmu demi masa depan bangsa. Kita beri tepuk tangan sekaligus kita persilakan kepada yang terhormat Mas Ganjar Pranowo ke depan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya Eka Setiawan akan membantu jalannya Stadium General dengan tema Anak Muda Menyongsong Kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Mas Ganjar, ini adik-adik sejak beberapa hari terakhir memang sudah sangat antusias menyambut kedatangan tokoh bangsa yang memiliki slogan Tuanku Biar Rakyat. Nah, sebelum kita diberikan waktu sekitar 45 menit untuk pemaparan materi dari Mas Ganjar, tapi saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat Mas Ganjar Pranowo. Jadi yang sekalian, Mas Ganjar Pranowo ini lahir di Pulau sama Ganjar. Ternyata akhirnya sama dengan saya Mas Ganjar. Bertambah 20 tahun. 28 Oktober 1944. Kalau saya 1946. Insya Allah mudah-mudahan nantinya juga bisa sama dengan Mas Ganjar Pranowo. Beliau orang Muslim Ahad. Kalau adik-adik tahun ini itu melihat beliau itu bukan begini, tapi itu menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang taat di Jokowi. Istri sama Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti. Kemudian ada satu orang anak, Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Beliau juga Pak Ganjar ini S1 Hukum UGM,
lalu Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Riwayat organisasi Lo ambil bagian-bagiannya dulu. ya ini kemudian sampai publik dan seluruh Indonesia sampai dengan sekarang. Pekerjaan beliau dan sangat konsisten beliau menjadi Kabupaten RI, lalu jadi Wakil DPR RI dari 2013. Betul jawab dari selanjutnya kita tidak dilihat dan juga berhasil tidak siap menyambut fotografi yang berkaitan pada bagiannya menit yang ada tanggal lahir awalnya ini saya bisa bagiannya aja Pak. Kebayangkan aktivisme banyak saya di sini beliau di sini. Waktu sama-sama awal setelah reformasi 98 partai saya yang mengalami ada efek-efek yang terjadi pada saat ini. Ini beberapa yang semuanya kita ekspektasi. Ini juga bilang buat organisasi. Ini kita partai ini bukan pertama. Mantan Bupati, KNPI, dan organisasi mahasiswa yang pernah demo. Oke. Saya nggak tanya yang sini. Pernah demo ya. Yang pernah demo tentang polisi. Yang pernah demo dan ketakutan. Ada juga ketakutan. Kira-kira yang tadi demo boleh angkat tangan? Yang pernah demo angkat tangan yang mahasiswa yang pernah demo. Nggak takut. Dulu demo apa bro? Demo menggugat
soal penutupan gereja oke, apa bro? Ini GMKI, HMI, demo apa dulu? Oh, kenaikan BBM, ada hasilnya? Oh, belum. Ada hasilnya? Oh, belum. Bagaimana ini? Demo belum. Kami kok demo kan? Tanyain lagi. Tanggapi. Demo apa dulu? Ya. Transparansi anggaran COVID. Ada hasilnya? Hasilnya ditangkap. Saya dulu juga demo. Maki-maki Bu, marah-marah sama pemerintah. Marahin. Jadi hasilnya ditangkap. Halo Mas. Kita melakukan penekanan kepada pengambil keputusan agar kemudian apa yang kita mau kita representasikan betul-betul tercapai. Gimana Mas? Salah lain adalah kita tidak. Kebetulannya sudah paparan. Jadi itulah pilihan saya mengambil saya sudah mahasiswa Untuk partai dan tidak populer. Ada yang pengen jadi mati-mati itu ada seperti ini gitu. Nggak usah malu-malu. Begitu. Pengen jadi gubernur Lampung mungkin. saya tanya yang mahasiswa, yang mahasiswa. Yang mahasiswa tapi anggota partai. Oh ya. Kamu hebat. Termasuk partai, sistem kepartian yang ada mendorong kita kalau sebagai kelompok penekan harus gitu. Tapi ketika nggak bagaimana, maka saya masuk Sini ambil lo buat foto-fotoin kamera. mungkin kalau saya tidak ikut demo, tidak ikut organisasi, tidak masuk partai, saya yakin nggak mungkin juga lagi. Nah, saya mau sampaikan beberapa masalah ini nih. Jadi anak muda kalau organisasi apa? Tahu lagi gitu kemarin. Ini. Anda mau ide mana? Anda mau ide? Sedang anak Indonesia. Boleh berparti. GDP kita naik, pendapatan per kapita naik, ekonomi bisa berkelanjutan, maka pilihnya yang kanan. Zero poverty, ada miskin. Bagaimana? Ya. Ini kondisi demografi, 69,2% bisa berhenti. Dan itu kalian. Ya. Atau kalau kita gagal, maka kita akan masuk malah petah demografi. Dari ini. Jadi ada fokus tentang ini. Kalau kita lihat inovasi kita televisi hanya 61, ini menjadi televisi itu hanya 85 dari 2002 negara. Makanya 61 itu survei pada dua atau 2 minggu yang lalu sudah keluar kita di angka 70. Sudah naik. Cuma inovasi kita. Ini kita harusnya kita ada. Tapi kita lihat bagaimana. Ada pertanyaan saya, apakah kita ingin membuat Indonesia berubah dengan atau tidak? Yang pengen yang pengen tidak cepat kita menuju Indonesia emas angkat tangan. Yang di sini bingung, nggak ada ngangkat. Nah kalau dipilih hitam atau putih, abu-abu kalau
bukan saya, sorry. Berani memutuskan, terlibat, jangan takut salah. Jangan takut salah. Kalau kita akan berpercaya maka lanjut. Ini Frank, anak muda berperan, aktif bergerak, dan aktif memberikan pendapat. Kalau ditanya mau percepat atau tidak, pengen percepatan nggak? Ketawa dikit ya. Pengen mempercepat. Apa kita perlambat saja? Kita yang percepat maka anak muda berperan dan mereka yang itu yang menyebabkan. Pintar sekolah, punya jejaring, ngerti dunia digital. Yang dulu yang senior di depannya dulu kalau ditanya, Pak kami gaptek, gitu ya. Rooming room dulu banyak teman-teman kita tanya gaptek. Sekarang sudah nggak kena kedengaran lagi, apa itu gaptek? Karena semua sudah mau, semua punya gadget, akses, yang cepat. Anak muda itu aktif bergerak dan berpendapat, terlibat. Kalau mau jadi pengamat, marah-marah, melulu, terus, hasilnya apa? Ya, apa sih latihan ya. Tapi kalau pernah ditangkap itu asik. Kelak kemudian ada punya pengalaman bagaimana rasanya. Gitu. Lanjut. Maka teman-teman, Bung Eka tadi minta pengalaman ya. Ini saya bandingkan 3 orang. Sama-sama dari muda, sama-sama ikut berorganisasi. Jangan saya dulu. Kita lihat, ada yang tidak kenal Obama, kenal semua kan? Emang pernah salaman? Oh belum. Ternyata Obama itu umur 35 tahun sudah masuk partai politik. Oke bro? Oke sih. 35 tahun dia gabung partai politik, umur 36 tahun menjadi senator, anggota legislatif, dan umur 48 tahun dia jadi presiden. Geser ke kiri. Ini 2 negara besar ini. Jadi kemarin disuruh ngomong di US Chamber gitu, kita bicara soal ini, bagaimana ternyata kekuatan besar 2 negara yang bertarung secara ekonomi. Dahsyat. Xi Jinping itu tuh umur 21 sudah gabung partai politik. Tapi ya di Tiongkok begitu ya, sistem PKC begitu. Umur 54, kira-kira seusia saya sekarang, baru masuk kongres. Dan umur 60 tahun dia jadi presiden. Nah sekarang bagaimana? Pernah lihat wajahnya? Pernah? Pernah bro? Udah makan tuh? Ini kok lemes semua sih? Udah makan? Yang belum makan? Ditahan, sabar. Di depan tuh ada warung, nanti saya tunjukin. Nah, yang paling kiri ini 24 tahun dia gabung partai politik. Ada deh. Dan dia ternyata seusia Obama masuk jadi anggota DPR RI. Biasa aja, nggak usah biasa kok. Kamu juga bisa. Mau nggak? Mau masuk partai? Mau jadi mentornya? Oke, good. Saya pernah menyampaikan ini pada satu anak SMA di Surabaya, namanya Sema Baskoro. Dia baru anak SMA, baru mau lulus, saya suruh kasih ceramah ke anggota DPRD, saya suruh naik meja, saya suruh dia menilai. Dan di SMA itu saya bilang, mau masuk partai gak? Mau. Kalau kamu mau ikut saya, mentor saya. Oke. Ada yang tertarik? Mentornya saya. Oke, good. Oh, yang bisa, yang bisa lama kamu gabung. Si anak yang paling kiri ini 36 tahun dia jadi DPR dan di usia 45 tahun itu jadi berdiri. Hari ini jadi berdiri di depanmu. Saya hanya ingin pada kawan-kawan bahwa tidak ada yang tidak bisa. Obama pekerja sosial, saya kira Ginting juga biasa. Orang tua saya juga tidak
orang yang populer, orang berada, tidak. Tidak. Polisi pangkatnya tidak seperti Bung Karno. Ya jenderal, bapak saya itu perwira pertama. Gitu. Semua bisa, karena apa? Karena mau. Terus ada gurunya, ada caranya. Lalu kita memilih. Maka dalam konteks pengalaman saya tulis di sini, dari ideologi turun ke hati. Ya, mantap Pak, mantap. Dari ideologi dulu. Diajari senior-senior, dia omongi bagaimana pertarungan ideologi dan sejarahnya, bagaimana kita bersikap, bagaimana mendengar suara rakyat. Maka sejak DPR, Bu, dulu saya tulis, tuanku rakyat, DPR cuma mandat. Jadi gubernur tinggal saya ganti, tuanku rakyat, gubernur cuma mandat. Nah sekarang, pengangguran. Saya pengangguran nggak ada jabatan publik. Tuanku rakyat, pejabat itu cuma mandat. Gitu. Cuma mandat, karena 5 tahunan. Oh dari sini nggak kelihatan ya? Kelihatan bro? Kelihatan ya? Kelihatan. Maka kemudian, kami diajari dalam sebuah proses yang tidak pendek. Proses tidak instan. Proses lama, jatuh, bangun, dipukul, jatuh, bangun lagi, benturkan, bangun lagi, sampai kemudian seperti orang membuat keris ya, dipukul, dibalik, dibakar, dipukul, dibalik, dibakar sampai keras. Sampai dengan mereka ya. Kalau sudah kira-kira kemudian langsung disumber ya. Maka mari kita isi waktu kita semuanya untuk kita bisa berekspresi. Hai anak muda, KNPI, anak muda. KNPI sekarang berapa? Upahnya menjadi berapa? 3. Kalau Indonesia 3. Indonesia pecah 3, Lampung cuma 1. 1 ikut yang mana itu? Oke. Kita akan belajar persatuan. Jadi waktu saya ketemu dengan teman-teman ketua KNPI, bersatulah. Karena kenapa pendiri bangsa bicara persatuan Indonesia agar kita tidak berdua. Ini butuh hati, butuh pikiran, butuh negosiasi untuk duduk. Karena bersatu kita kuat. Jadi saya sering kepada kawan-kawan di KNPI. Anda mau seperti apa? Relawan, oke. Nah kemarin dalam talk show saya dengan anak-anak muda saya sampaikan diri. Siapa di antara Anda menerima? Sekarang ada 5 tahun sekali Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Seorang perempuan muda tinggal di Amerika tiba-tiba menghubungi saya dan saya tidak kenal. Yang menarik adalah anak ini, si perempuan muda ini menyampaikan, Mas Ganjar, saya ingin pulang ke Indonesia dan saya ingin membantu. Lalu yang pengalaman, dia pernah menjadi tim suksesnya Hillary Clinton. Dia punya aplikasi banyak bagus, kemudian dia buat. Ada anak yang sangat kreatif, pernah membuat film, dia ambil visual effect. Dia pulang, sekarang dia membantu saya. Anak muda semuanya. Maka saya sampaikan, hai anak muda, saya melamar Anda untuk mau terlibat. Saya Anda bisa menjadi relawan, Anda masuk organisasi, Anda bisa magang, atau Anda menjadi organitas akan bisa mendapatkan sertifikasi. Kalau ini tidak dilakukan, maka prosesnya biasanya gitu-gitu aja. Inginnya yang biasa, atau Anda pilih yang luar biasa. Ayo, yang pengen luar biasa, angkat tangan. Oke, yang pengen biasa-biasa saja. Yang tidak punya pendapat, angkat tangan. Ini. Dan sukses di pekerjaan ini akan dipengaruhi oleh soft skill, dan itu 85%. Dan itu di organisasi, maka betul ini. Ikut organisasi. Terserah, mau intra, mau ekstra. Karena itu pengalaman langsung yang teman-teman akan hadapi. Lanjut. Teman-teman, maka peran anak muda yang aktif bergerak dan aktif memberikan pendapat itulah ekspresi yang konkret untuk Anda bisa terlibat. Lanjut. Maka, nah ini saya kasih gambar. Kalau semua sudah terlibat, maka bagaimana hadir
untuk bisa mengcover seluruh yang nanti diinginkan. Urusan negara itu apa sih? Orang lahir sampai mati diurus, termasuk di tengahnya. Ibu hamil sudah diurus. Bahkan sekarang pranikah saja sudah diurus. Satu perempuan babil khusus. Jangan menikah ini. Yang pertama belajar, Anda menyiapkan karir, belajar, bersekolah setinggi-tingginya. Pesan buat saya. Jangan menikah. Kejar cita-cita. Begitu sudah siap untuk menikah, sudah tadi jodoh. Yang jodoh angkat-angkat, gak usah malu. Gak apa-apa, siapa tahu jodohmu ini. Kamu semangat banget sih jodohnya. Berdiri gak berdiri? Iya, berdiri. Oke. Ada yang berbilang, saya jodohkan di sini. Kuliah di mana? Coba. Kuliah di mana? Unilah, fakultas ilmu susu. Saya ikut ya? Oh, tahu. Pertanyaannya nakal banget juga. Pak, kenapa jalannya rusak gitu? Pertanyaannya dari Unila. Oke. Jangan menikah ini kalau sudah punya pasangan ini menikah sekarang bebas. Yang cowok merokok itu jangan merokok. Perempuan di teks kesehatannya seperti hatinya. Ini problem. Begitu semuanya sehat, dia menikah siap hamil. Ini diurus oleh negara. Pada saat hamil pasti dicegah agar ibunya sehat, dan tidak kemudian tidak sehat. Ada kenapa terus sederhana? Sosial. Kenapa perlu indeks penting investasi anak muda ke depan? Banyak orang yang berada ya, ibu sehat, hamilnya tumbuh kembang bagus, lahirnya sehat, maka akan kemudian dikembalikan agar kematian dikembalikan. Begitu ya, hasilnya mesti eksklusif. Eksklusif. Ya baik. Oke bro. Hasilnya untuk kota. Benar. Maka si anak-anak ini mesti diurus. Stuntingnya dicegah. Kalau dia tidak stunting, anak ini kesiapan dirinya untuk bisnis. Karena cerdas. Iya. Maka sekolahnya mesti gratis. Kalau nggak keluar gratis, dia miskin kan. Kalau itu iya, maka insentif buat anak-anak Indonesia agar lalu begitu dia naik saat ke remaja, exposure, talent, yang baganya hip-hopnya bagus, itu lagu janggang dulu dari Papua, dari Papua. Udah suara, oke suara juga. Ini kan, sama-sama. Anomali, Jayapura. Itu saya ketemu anak-anak muda yang lagunya Jangganggu. Ternyata itu anak-anak ganggu. Satu banyak keren banget. Ya. Karena itu dia punya talenta yang keren. Maka biasanya dia kan K-pop. Ada ini di sini. Oke. Ada yang mendengar ini tahu ini tuh exposure talent dan itu maka yang miskin bisa sampai sama makanya ruang sendiri orang tua tidak mampu kita mencari tapi saya tidak berkata karena kami berusaha sendiri terbayangkan untuk mudah mendapatkan begitu kemudian dia sudah tambah tua
Maka bicara kerja, bagaimana peningkatan upah agar buruhnya lebih baik, dan kemudian BPJS diberes sehingga PHK mulai berkeluarga yang mendapatkan satu upahnya baik, jaminan kesehatannya baik, tidak berbelit. Satu data Indonesia menjadi begitu penting. Begitu sudah tua dia pensiun, maka mesti ada jaminan untuk lansia, dan kemudian ada yang baik. Bukan panjang umur pada ulang tahun, panjang umurnya. Tapi inilah yang mesti kita dorong. Lanjut. Maka teman-teman, tugas kita bagaimana publik masyarakat yang muda ikut terlibat dan mengawasi. Ikut mengawasi. Ada laporan publik. Maka hai pemerintah, kalau kalian dikomplain jangan marah. Tugas hai masyarakat, Anda punya untuk komplain. Karena kita diajari budi pekerti. Enak kan? Kalau semuanya sudah, maka tinggal fasilitas yang diberikan. Bagaimana kalau kita berikan kemudian pengen kepo, pengen lapor, yang muda, pengen langsung ke pemerintah, pakai aplikasi aja. Selesai. Pemimpin, mari silakan. Pemimpin tertinggi tinggal buka dashboard. Maka gadget saya itu mereka, gadget saya ini waktu saya jadi gubernur, isinya tiap hari cuma buka aja. Gadget hari ini. Saya telepon Pak, ini lapor sudah 1 minggu. Anda masih ingat ketentuannya? Berapa lama sih? 1 hari, ini juga 1 minggu. Anda respon hari ini, besok pagi. Enak. Dan nggak usah pakai oke, sudah bekerja di kualitas. Diisi orang. Siapa? Jangan hari ini. Maka sistem digitalisasi dengan baik. Tapi pemimpin harus ikut melakukan pakai apa? Pakai sistem, pakai dashboard yang cuman ya ibadah dasar lihatlah substansinya, dan kamu tidak karena tuan tapi menjelaskan butuh latihan. Teknologi terintegrasi dan data makin terbuka itu adalah transparan, tidak pajak, tidak kan? Masyarakat akan bisa betul. Maka bisa kita lakukan. Kalau untuk membangun bangsa dan persatuan ini kita tutup, maka dashboard. Tidak boleh takut. Kita ada begini, kita ada pengalaman. SDM-nya unggul, lapangan kerjanya terbuka. Investasi masuknya gampang. Kalau mau investasi jangan dipalak. Kalau investasi sering dipalak. Setorannya berapa dulu? Udahlah, ini birokrasi kampungan. Udah gitu langsung aja. Terpecah. Maka investor akan senang dengan mudah. Banyak ini. Kita itu bilang, bagaimana tidak teknologinya di siapkan lapangan kerja. Infrastruktur disiapkan ditambah. Coba Jakarta ini. Kalau kita keempat, satu kali jadi seperti untuk mendapatkan perhatian penuh. Riset saja perlu benar-benar. Maka saat ini tidak hanya minyak goreng, kosmetik, vitamin, gilir aja boleh. Gilir aja. Baru kemudian kita bicara aksesoris buat imunisasi, bahan medical,
Kita punya kita kelola baik. Jadi kalau itu kita punya kita kelola baik, dan kita punya anak muda dan yang kita kelola baik. Juara. Itu artinya teman-teman yang harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ganjar. Di sesi kedua ini saya akan memberikan 3 ruang pertanyaan. Tapi sebelum ke mereka saya juga akan memberikan. Saya dulu ya, penasaran juga. Satu dulu ya pertanyaannya. Dari satu dulu penting lah. Mas Ganjar, Indonesia Mars 2040. WHO itu memprediksi terjadi krisis air, juga krisis pangan. Berharap itu tidak terjadi ya. Terjadi. Nanti seperti apa yang Pemerintah dilakukan oleh pemerintah krisis pangan supaya krisis pangan tidak air itu benar-benar itu dari saya. Selanjutnya selanjutnya ada yang harus pertanyaan ada fakta kehutanan yang teknik lingkungan, yang teknik lingkungan belum ada. Saya cerita apa mesti dilakukan? Segera kita kembali pada kondisi ada apa itu? Berapa tanah air harus kita konservasi? Bagaimana lahan pertanian kita berkelanjutan? Bicara dulunya maka produktivitas mesti tinggi. Kasih aja tugas, universitas kasih tugas, perusahaan kasih tugas, lembaga penelitian kasih tugas, suruh stop produksi. Buatan untuk selesai kalau nggak pakai. Teman-teman, ini pertanyaan bagi saya. Maka itu memperhatikan dengan ya udara, yang kualitas airnya, yang ada di konservasi dan melibatkan masyarakat termasuk ekonomi hijau, ekonomi hijau, ekonomi biru, energi hijau. Harus sampai berapa frame? Kalau baterai harus dengan industri otomotif itu kendaraan. Kalau terjadi yang lain dapat tidak ada gas emisi dua gas kalau karbon sudah berkurang dengan bagi kita bicara dengan dunia berkarbon kita punya potensi dengan segala permainannya di tingkat dunia, jadi kita bisa lakukan itu. Tapi beliau mengingatkan betul karena global climate change itu serius. Maka mari kita kurangi hal-hal yang kira-kira bisa mencemari. Silakan yang mau tanya, syaratnya yang pertama adalah perempuan dulu. Perempuan dulu. Silakan boleh Kak pilih. Ya boleh, baju biru, maju ya. Yang mana? Sebutkan nama dari mana. Yang mana? Yang belakang ya. Kemudian juga nanti dari adik-adik Papua. Ada dari Papua juga. Oke, Papua. Mahasiswa. Yang mana? Oke, cewek lagi. Sekarang cowok. Cowok. Pilih Bung, yang tengah Bung. Tengah. Gemeni. Wah. Jadi tiga dulu. Maju satu-satu. Tiga dulu, maju. Maju sini. Biar dilihat temennya, sini. Oh iya, Sambil aku catat ya. Mas Ganjar, kita juga mengucapkan selamat datang kepada Prof. Yusuf Barusman, Rektor Universitas Bandar Lampung. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Silakan 3 penanya tadi, satu-satu dimulai dari Mbak Detri dulu. Sebutkan nama, jangan panjang-panjang loh. Pertanyaan loh, bukan opini. Silakan. Cik. Mohon izin Pak Ganjar. Perkenalkan, saya Detri Vicky Mandasari. Saya alumni Fakultas Teknik Universitas Lampung, Pak. Oke. Saat ini panggilannya saya siapa? Gimana? Namanya? Detri, Pak.
Petri. D. Tetri. Ya. Oke, Saya silakan. saat ini sebagai Wakil Bendara Umum Pemilu Pilkada di DPD KMPI Provinsi Lampung. Pertanyaan saya Pak, sebenarnya ini ke arah digitalisasi dan juga menyangkut dengan menyongsong kepemimpinan Indonesia. Jadi Pak, saat ini saya beberapa kali mengisi materi tentang latihan kepemimpinan di fakultas ataupun di jurusan di beberapa kampus. Masalahnya sama, minat ternyata saat ini dengan majunya digitalisasi, minat adik-adik di kampus itu rendah untuk berorganisasi, baik internal maupun eksternal. Jadi mereka itu berpikir bahwasannya mungkin tidak semua, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin, mungkin tidak semua berpikir seperti itu, tapi adik-adik itu antusiasmenya itu menurun untuk mengikuti organisasi internal, contohnya himpunan mahasiswa, badan eksekutif, lalu UKM tingkat kampus. Dan sebenarnya kalau misalnya UKM tingkat kampus itu kan sesuai minat dan passionnya mereka masing-masing. Tapi mereka berpikir bahwa sudahlah saya akan menjadi selebgram, seleb TikTok dan seperti itu Pak. Nah pertanyaan saya kepada Bapak adalah ini bukan tentang fasilitas di kampus Pak. Menurut saya fasilitas kampus sudah sangat memenuhi gitu. Pertanyaan saya adalah lebih ke kolaborasi pemerintah nantinya. Pemerintah dengan penyelenggara pendidikan. Bagaimana ya Pak? Karena saya yakin mengubah mindset dan pola pikir adik-adik ini juga susah-susah gampang di era Gen Z. Seperti itu Pak. Karena saya bertanya seperti ini, melihat latar belakang Bapak juga sebagai aktivis dan juga Profesor Mahfud MD selaku senior saya di himpunan mahasiswa juga sebagai aktivis. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Detri. Baik, terima kasih Detri. Langsung yang kedua. Langsung, Mbak. Tadi yang kedua. Mikrofonnya sudah ya? Oke, maju. Nama sebutkan dari mana? Nama, asalnya dari mana, kuliah di mana, jurusan apa, IP-nya berapa. Oke. Sudah punya pacar belum? Oh iya. Silakan. Baik, selamat siang Pak Ganjar. Di sini saya mau bertanya soal yang terkait. Tapi nama dulu. Nama dari mana? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Christine Maria Wea. Panggilannya? Christine. Pertanyaan saya tentang Universitas Lampung. Dari Saya dari Unila jurusan manajemen. Di sini saya mau bertanya tentang menyongsong kepemimpinan Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang kita ketahui bersama, pemilu 2024 menjadi ajang untuk mengembalikan marwah pelaksanaan sistem demokrasi, yang mana dengan terlibatnya efektif generasi Z. Yang kita ketahui bersama juga generasi Z adalah harapan bagi masa depan generasi Indonesia, yang mana kita harus tahu bersama dengan peran, fungsi dan arti penting keberadaan mereka dalam pemilu 2024. Pertanyaan saya di sini Bapak, bagaimana peran anak muda dalam menyongsong dan menyambut Indonesia 4 tahun 2024? Dan menurut Bapak ketika nantinya terpilih menjadi presiden, hal apa yang akan Bapak lakukan untuk anak-anak muda? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya nih dari Ketua GMI Kota Bandar Lampung, Bung Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Mas, nama saya Iwan Aulia, biasa dipanggil Bung Iwan. Asal kampus dari Universitas Tulang Bawang Lampung, baru lulus tahun kemarin. Dan saya sebagai Ketua DPC GMI Bandar Lampung. Di sini saya ingin bertanya ataupun mengetahui konsep dan gagasan Mas Ganjar sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang sama-sama kita ketahui. Pertama, terkait soal bonus demografi. Kita tahu bonus demografi untuk menuju tahun 2045 ini butuh anak-anak muda yang energik. Bahkan Badan Statistik Nasional mengidentifikasi usia produktif untuk menuju Indonesia Emas itu dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Artinya, bangsa ini butuh pemimpin tidak lebih dari umur 64 tahun. Nah, untuk Mas Ganjar, bagaimana memberi ruang kaum muda ini di Indonesia? Karena kami ini kaum muda butuh ruang. Jabatan pun tidak butuh, hanya ruang. Bagaimana kita Ruang atau uang? ruang Oke. untuk kita mengeksplorasi
kreativitas kita. Dan yang kedua, ini terkait budaya, Mas. Kita sama-sama ketahui bahwa benteng nasionalisme terakhir kita ini budaya. Sekarang budaya kita sudah luntur dengan adanya K-pop, dengan adanya budaya-budaya barat yang masuk karena kecepatan dan kecerdasan artifisial. Itu tantangan Indonesia untuk menjadi Indonesia emas. Jadi Christine sama Ikhwan, Christine dan Ikhwan. Oke. Pertama soal digitalisasi yang merendahkan minat mahasiswa untuk berorganisasi. Silakan. Baik, Detri tadi mana ya? Detri, makasih Det. Tapi kamu udah berorganisasi loh, keren loh. Kalau saya punya perusahaan perhatian. Ini perhatian sama saya itu cuma ibu-ibu, bapak-bapak ini bawa perhatian dikit, kenapa sih? Jadi gini ya. Tadi gini, aku pikir ibunya mau ngajak nari. Mbak Detri tadi ya. Kalau saya punya perusahaan, tapis, kalau di Lampung nih ya, punya perusahaan tapis. Tapi banyak orang tidak mau membeli tapis. Siapa yang saya salahkan? Konsumen atau saya? Tapis itu dipakai untuk apa? Kerajinan itu dipakai untuk apa? Untuk apa itu? Penggunanya taplak, dipakai untuk taplak, dipakai untuk baju, dipakai untuk hiasan, untuk apa biasanya? Tapis itu. Perhiasan. Acara resmi. Bagaimana kalau tapis digunakan acara tidak resmi? Oke kan ya? Terbayangkan nggak kemudian karena anak muda maunya pakai jeans, maka kolaborasi tapis dan jeans. Maka mungkin anak muda sama ketika dulu orang pakai batik itu hanya dipakai kondangan, persis. Tapi sekarang jeans aja di batik. Bahkan kemudian membuat jaket kolaborasi antara jeans lurik dengan batik. Maka market kemudian berubah. Oh iya. Dulu orang pakai batik, pakai jeans diketawain nggak? Ketawain. Dulu orang pakai jas, terus kemudian pakai sepatu sneakers, diketawain nggak? Ketawain. Ibu-ibu lagi. Udah ibu-ibu pakai kain panjang, pakai sneakers. Dulu pasti, tapi hari ini juga. Anak muda tidak mau, dan kita punya kepentingan, maka kita mengikuti mereka. Tapi Pak Ganjar, anak-anak mudanya itu sukanya dengan dunia digital. Maka, pindahkan kegiatan konvensionalmu ke digital. Gampang. Pak Ganjar nggak tahu, karena saya ikut menyusun undang-undang ITE. Apa sih Prof? Aku saya tanya. Ditarik saya tanya. Bintangnya dunia nyata dengan dunia lain. Dunia lain itu maksudnya dunia digital itu. Enggak. Ya satu konvensional kalau tanda tangan begitu, nah sekarang digital. Kalau dulu perbankannya datang ke bank, sekarang pakai mobile banking. Kalau dulu suratnya ditulis dan dikirim dimasukkan pos, maka ada kering-kering pos. Sekarang email. Elektronik itu bisa masuk dengan juga organisasi. Maka masuknya ke sana. Kalau dia masuk ke sana, dia akan tertarik. Apa sih senangnya dia? Saya skater, saya designer, saya singers. Ya. Saya komunitas coding. Masuklah ke sana. Baru ketika masuk dia senang, apa yang menjadi keinginan organisasi dimasukkan. Terus apa? Diviralkan. Anak sekarang kan mesti kalau suka viral seneng kan?
ya narsis dikit. Nah, gitu. Biasanya gitu. Jadi, Detri, kira-kira gimana caranya mereka nggak mau? Kita yang masuk ke sana. Jangan-jangan kita terlalu sudah out of date. Organisasi kita dikumpulin. Sekarang anak-anak nggak mau kumpul. Kumpulnya apa? Zoom. Ya udah Zoom. Google Meet. Ya sudah Google Meet. Kita masukkan dengan segala cara. Sama. Orang pengen memainkan instrumen dulu ya eranya siapa ya dulu? Elvis Presley, Beatles gitu ya. Musiknya masih begitu. Sekarang hanya dengan satu synthesizer, organ, semua musik sound efeknya ada di situ. Siapa yang bisa? Orang main gamelan, Lampung banyak sekali orang Jawa, wayangan, gamelan, ya. Sekarang gamelannya sudah pakai digital. Itu bisa. Maka, Detri kira-kira bagaimana agar mereka bisa melakukan itu pakai digital. Prosesnya bagaimana? Nanti yang penting. Ini menjadi pertanyaan juga tadi dari Ikhwan ya. Butuh ruang. Ini berjodoh. Pikirannya Detri dengan Ikhwan. Pikirannya berjodoh. Klik. Maka pemerintah harus membuat kreatif hub yang lebih banyak. Tempat anak muda berkumpul. Di komputer saya ada nggak ya? Disampaikan untuk operator, coba di googling hate terus face. Saya mau tunjukin. Ini idenya bukan dari saya. Idenya adalah orang pengen belajar digital, terus kemudian orang tua pada kebingungan, saya panggil anak-anak muda, dan mereka memberikan, udah Pak, buat co-working space, Pak. Kami akan kumpul di sana. Ente mau ngapain di sana? Pokoknya Pak, entar. Gitu. Pokoknya Pak, entar. Anak-anak bisa kumpul, mau diskusi apapun. Lalu kami buat satu tempat, kantor kosong yang kita buat. Loh, keluarnya kucing. Oh, yang di sana keluar. Teman-teman, ini kantor kosong, dulu dipakai untuk dinas koperasi, jualan konvensional, Detri. Tahu nggak? Ada beli? Buat makanan, kayak begini, kue-kue begini, ya. Terus kemudian menjualnya, packagingnya juga nggak bagus. Ini sih bagus. Maka kalau buat peyek pisang, hanya dibungkus, plastiknya dilem pakai lilin, dijual di pasar, pasti harganya murah. Tapi kalau packagingnya bagus, maka berjalan. Maka ruang ini saya sulap. Saya sulap, boleh nggak gambar-gambarnya dilihatin? Kantor ini kemudian bentuknya, coba back dulu. Kantor ini kemudian bentuknya begini. Ini kantor. Siapa yang boleh datang? Siapapun silahkan datang. Gitu deh. Kami buat. Maka berkumpullah, berdiskusilah, mereka kolaborasi. Kolaps. Next, gambarnya. Nah, ini untuk pelatihan. Lanjut. Nah, inilah mbak-mbak yang saya tidak kenal. Mereka datang, mereka ngobrol, mereka diskusi, habis itu mereka pulang. Seperti orang ngedit. Kadang-kadang berjodoh juga mungkin. Setelah itu mereka kolaborasi. Coba lihat, ada pakai jaket gitu, ada kumpul-kumpul, business, co-working space, creativity, event, komunitas, sales, startup, teknologi, dan semuanya. Termasuk kategori. Jadi, lanjut, masih ada gambarnya. Inilah pelatihan-pelatihan dengan mereka, lanjut, masih ada gambarnya lagi. Ini kemudian kita mengundang banyak tokoh, banyak pakar untuk terlibat. Maka kalau dikatakan tadi Ikhwan, butuh ruang, ini ruangmu. Kalau di Indonesia, maka banyak kreatif hub, ruang-ruang yang diberikan pada anak muda, daripada idol gedungnya, itu dikerjakan. Nah, cara itu anak-anak muda kan bisa masuk. Inilah perhatian yang konkret sebenarnya, dukungan dari pemerintah yang clear. Kemarin saya ditanya oleh para seniman, oleh para aktivis, pelukis, penyanyi, tapi Pak, saya itu pelukis. Mendadak galeri. Saya bilang, galerinya tidak di sini. Maka kemudian saya punya aplikasi. Boleh nggak Mas? Dibukain lapor grup di IG saya. Oh, ini co-working space-nya. Lapor grup. Lapak Ganjar. Sorry. Ini saya terinspirasi ketika para pedagang diusir sama Satpol PP tiap hari karena pandemi. Tiap hari karena pandemi. Maka kita buatkan lapak Ganjar
Terus kemudian dari lapak Ganjar itu lapak Ganjar pakai G, kalau itu Anjar itu anggota tangga saya. Yes, oke. Akhirnya si lapak Ganjar itu telah kemudian dibuatkan apa namanya satu akun khusus. Oke, ada di IG ada itu. Nah, tugas saya setiap minggu jualan, baik. Ini memanfaatkan dunia digital untuk itu. Alat musik bambu, waduh. Terus, ya digitalisasi terus. Nah, coba bro di bawahnya diklik itu. Ada alat musik, ada fashion, ada furniture, kategori. Saya jualan aja melalui IG. Bayangin tuh, ini keluar. Alat musik, fashion, furniture, hampers, hiburan, hobi, jasa, kerajinan. Ini, Mbak Detri, sama Ikhwan, cara saya menampung anak muda. Kenapa Pak Ganjar bisa kreatif? Yang kreatif bukan saya. Saya hanya fasilitasi, yang saya suruh mengelola adalah anak muda. Jadi mereka tak minta, mulai sekarang kamu ngantor di sini. Jadi. Dan beberapa produknya sekarang sudah ada di Perancis. Sudah repeat order. Sudah ada di Osaka, sudah ada di Belgia, ada di Luxembourg, dan kemudian mereka ini sekarang, wah, makasih. Belum selesai bro. Tugasmu sekarang meningkatkan kualitas. Detri dan Eva. Christine, terima kasih. Jadi peran anak muda apa? Ini terlibat. Maka kalau kalian kreatif, maka tunjukkan. Nyanyi, nulis, meneliti, budaya, gak apa-apa. Tunjukkan. Kita kaya, tapi kita mesti kreatif. Kita mesti bisa membuat sesuatu yang ada wow efeknya. Maka butuh kurator. Ya, ada kuratornya. Kuratornya siapa? Cari profesional. Negara memfasilitasi untuk itu. Sehingga anak-anak muda dengan bakatnya kita bisa lakukan talent scouting. Dengan talent scouting, jangan-jangan kita nemu Putri Aryana yang bisa mendapatkan golden buzzer di kelas 5. Ini contoh aja loh. Contoh aja. Jangan-jangan kita nemu lebih banyak anak lagi dari Papua. Pinter nyanyi, pinter olahraga, yang ikut Olimpiade Sains, anak-anak Papua banyak kan. Talent scouting kita cari, kita kejar. Bagaimana cara nyari dan kejar? Sebenarnya butuh laman-laman, aplikasi-aplikasi, website, ya, agar orang bisa, untuk orang bisa mengakses. Ini contoh yang paling gampang. Harapan saya tadi kan sampaikan, dengan bonus demografi yang demikian, Anda harus mau terlibat mulai sekarang. Nggak boleh marah-marah terus. Maka saya bilang tadi, mau magang, boleh. Sejak di DPR, saya dulu memberikan pengumuman magang. Silakan kalau mau magang sama saya. Jadi banyak perguruan tinggi datang, dan pernah ada anak Indonesia kuliah di Australia, libur 2 bulan datang ke saya, Pak saya mau magang. Ada mahasiswa keren banget, kritisnya luar biasa, marah-marah mulu. Ikut saya suruh magang, oke, kita kerjakan, 5 hari dia sakit perut. Kenapa? Pak, ternyata berat ya Pak, terus mengundurkan diri. Tapi ada anak magang dan kemudian dia kuat betul, dia belajar betul, ikut saya 3 bulan. Keren. Jadi pilihan-pilihannya itu, ini menurut saya sesuatu yang menarik ingin saya tunjukkan. Termasuk tadi kalau Evan bicara soal budaya. Enggak, kita enggak tergerus, enggak apa-apa, dunianya gelombang kok. Tapi kita mesti lebih progresif. Lebih progresif. Tapi Korea enggak, Korea itu sudah 25-30 tahun yang lalu, dia sekolahkan ke banyak negara untuk belajar dan dia kembali merumuskan dan pakai punya dia. Minimal bahasanya. Jadi jangan minder. Bahasa Indonesia boleh. Tari saman itu ditarikan sekarang di dunia juga. Saman. Kenapa? Itu tidak mudah dikerjakan. Butuh effort untuk mengerjakan. Jadi jangan takut. Nah, kalau kemudian ada seniman, ya, budayawan dari Lampung, banyak tarian bagus. Ini kalau kita kembangkan, maka jadinya kayak apa? Itu pasti akan top sekali. Bisa berkembang dengan sangat baik. Saya minta maaf tidak akan menambah sesi kedua, karena waktu, dan mudah-mudahan yang sedikit ini cukup bisa menjelaskan kepada kawan-kawan semuanya. Ini saya mau sampaikan peran anak muda. Ini ada salah satu contoh
paparan saya lupa di mana gitu. Di mahasiswa juga ini collaboration between nations. Jadi ada top 3 game di Indonesia itu buat anak-anak kita. Anak muda di mana Ikhwan ini sudah berperan. Ini, di sana nggak muncul, sini aja. Terus kemudian itu saya tunjukkan ada jago tandang. Jago tandang ini adalah mereka-mereka yang kemudian bisa terkenal di luar negeri. Itu anak kita semuanya. Ada yang kenal Rich Brian, tadi sudah bicara. Ada kenal Nicky, Zeranya, ini anaknya. Dan ada kenal Ju Alexander, kebetulan tiga-tiganya ini seniman, musisi. Dan Ju Alexander ini menarik karena dia penerima Grammy nominations pada usia 13 tahun dan itu orang Indonesia. Keren ya? Grammy kan? Ini. Atau barangkali kita yang melihat jago kandang. Jadi di sini top Java Jazz Festival, TEDx Jakarta, Inas ya. Saya kemarin nonton konser di Jakarta menarik namanya Pestapora. Itu kreativitas dari anak muda, penontonnya full, panggungnya banyak. Dan itu ide anak muda. Maksud saya, anak muda bisa apa? Yang kita butuhkan, harapan saya, anak muda yang kreatif ini. Dia memecahkan persoalan, mengantisipasi masa depan dengan pengalamannya sendiri. Terima kasih Bu Eka, Bung Eka, selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, ya. Dan tolong ditraktir teman-teman ini semua. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi kepada Mas Ganjar Pranowo yang telah berkenan hadir berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Sebenarnya kita masih sangat ingin, tapi Mas Ganjar juga punya banyak agenda ini di Lampung, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan wilayah waktu untuk bisa berbincang, berdiskusi, menyerahkan ilmu, berbagi bersama Mas Ganjar Pranowo. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Ganjar Pranowo. Mohon maaf aktivis yang sudah titip banyak pertanyaan. Mohon maaf karena waktu kita telah berakhir. Untuk selanjutnya sebelum saya serahkan kepada MC, saya ingin membacakan satu lagi pantun Mas Ganjar. Belum. Kain lurik bahannya katun, sarung zaitun. Mari berpolitik dalam katun, jadilah contoh dan juga penonton. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dicatat pertanyaan tadi, saya akan kirimkan buku saya dan saya punya stoknya dari UMKM. Tapi bukan sepeda ya. Silakan. Nantinya kabar yang tambah, pengalamannya akan diberikan selamatan sebagai berkenan untuk dapat bergabung pada Bung Iqbal Ardiansyah SSIMM untuk dapat memberikan cindera mata sebagai ucapan terima kasih selaku koordinator intelektual Muda Lampung secara langsung kepada Mas Ganjar di bagian depan. Kami persilahkan. Baik, untuk dapat diberikan cindera mata secara langsung, untuk dapat diabadikan secara bersama-sama. Baik, mohon berkenan tetap di tempat Mas Ganjar. Selanjutnya saya yang mau foto dengan Mas Ganjar. Mohon berkenan Mas sebagai presiden, jadi saya harus foto dengan Mas Ganjar. Boleh kameramen saya? Terima kasih Mas Ganjar. Selanjutnya foto bersama Mas Ganjar ada di sini. Mas Ganjar ada di tengah dengan latar belakang audiens. Semua media boleh berada di atas panggung. Kami persilakan. Bang Eka juga ikutan. Bung Iqbal kami mengundang untuk berada di tengah-tengah. Sama Bung Edward Sartono kami persilakan, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung di sini. Awak media atas panggung dalam keseluruhan. Seluruh mahasiswa mohon berdiri sebagai alat belakang untuk bersama kita semua. Kami persilakan. Tim panitia mengatur posisi berada di tengah. Kami mengundang kepada segenap tamu-tamu untuk berada di posisi tengah, dan seluruh
mahasiswa dibagi tetap pada tempatnya masing-masing untuk dapat dilakukan secara bersama-sama. Dalam bagian Stadion Jenderal Anak Muda menyongsong kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Dan terus terlihat gelaran ini persembahan Ketua Muda Lampung sebagai salah satu perkembangan dari Stadion Jenderal Anak Muda Indonesia 2045. Terima kasih kepada Mas Gias kita selalu dan telah hadir dalam interview kita pada presentasi hari ini. Terima kasih Mbak. Bersama sebagai mohon dukungan dan pengertian untuk kiranya Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, berkenan kiranya mengawali rangkaian acara. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi daftar hari ini seperti apa? Selamat Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. 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 Pak Ganjar! Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi.
Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Mindrum. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Mindrum. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima salam hormat Ibu Lampung. Ya, masuk. Kami pun. Ya, pemirsa Tribuners, pada siang hari ini sekitar pukul pemirsa Tribuners, pada sekitar pukul 2 siang ini Ganjar Pranowo, bakal calon presiden Republik Indonesia, sudah menyelesaikan serangkaian kegiatannya yang berada di Provinsi Lampung. Tepat berdiri di sini, saya melaporkan bahwasannya baca pres Ganjar telah melakukan stadium generalnya kepada seribuan mahasiswa yang berada di Pasca Sarjana UBL atau Universitas Bandar Lampung. Pada siang ini juga Bapak Ganjar Pranowo beserta rombongan menuju ke TPI Lempasing, Bandar Lampung, untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang ada di Provinsi Lampung pada hari ini dan besok. Begitu rekan Mutiara. Terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah rekan Mutiara. Ya, Halo Tribuners, pada hari ini diketahui bahwa Sandia bakal calon presiden Ganjar Pranowo ini melakukan safari politik di Lampung, dan diketahui bahwasannya Ganjar Pranowo beserta rombongan telah tiba. Ya Tribuners, seperti yang dilaporkan oleh reporter Tribun Lampung Bayu Saputra, di mana bakal calon presiden Ganjar Pranowo telah selesai melakukan kuliah umum atau stadium general di Universitas Bandar Lampung, dan saat ini Ganjar Pranowo beserta dengan rombongan sedang bertolak menuju TPI Lempasing Bandar Lampung untuk melakukan rembuk bersama dengan nelayan yang sebenarnya diagendakan pada pukul 5 sore, namun dikarenakan persiapan dan sebagainya, tim Ganjar Pranowo sudah melakukan atau bertolak ke TPI Lempasing. Seperti kita ketahui bahwasannya untuk stadium general yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Universitas Bandar Lampung sendiri dihadiri oleh seribuan mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai universitas yang ada di Bandar Lampung, dan juga bisa dilihat bahwasannya ada beberapa pejabat juga yang hadir untuk menyambut kedatangan dari Ganjar Pranowo di Universitas Bandar Lampung.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Nimrung Panggawi. Bapak Ibu Lampung. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Nimrung Panggawi. Bapak Ibu Lampung. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Nimrung Panggawi. Bapak Ibu Lampung. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Nimrung Panggawi. Bapak Ibu Lampung. Ya, Tribuners, safari politik yang dilakukan Ganjar Pranowo selama 2 hari di Lampung, terhitung mulai hari Rabu 25 Oktober hingga 26 Oktober esok hari. Kita akan melihat seperti apa kaca politik atau pengamat politik melihat hal yang dilakukan Ganjar Pranowo ini. Nah, untuk itulah Tribuners, Tribun Lampung ini sudah menghadirkan narasumber yang akan berbincang bersama Mutiara untuk membicarakan hal tersebut. Hari ini Ganjar Pranowo melakukan safari politik ke Provinsi Lampung dan pada siang ini Ganjar Pranowo sendiri sedang mengisi kuliah umum di kampus UBL. Nah, untuk mengetahui nih seperti apa dari sisi politik untuk melihat langkah dari Ganjar Pranowo untuk melakukan safari politik di Lampung, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bang Chandra Wansya selaku pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah. Halo Bang Chandra. Halo Mbak Mutia, selamat siang Mbak Mutia. Ya, Bang Chandra, ini kan Pak Ganjar ini hari ini melakukan safari politik dengan beberapa agenda yang memang sudah dijadwalkan dari hari sebelumnya. Menurut dari pandangan politik sendiri nih Bang Chandra, seperti apa tanggapan mengenai safari politik yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo ke Lampung, Bang? Ya, memang diperlukan kunjungan langsung ya para kontestan calon wakil presiden maupun presidennya di tengah masyarakat agar menggait suara para milenial, mungkin mahasiswa. Nah, ini juga sangat diperlukan. Ya, pernah saya sampaikan di live di Tribun ya bahwa dengan adanya pendaftaran dan sudah ada pastinya calon presiden dan wakil presiden. Nah, dengan dahulu juga kan ini hari pertama juga ketika Ganjar dan Mahfud MD di dalam mendaftarkan diri di KPU secara resmi. Nah, ini salah satu bagian terpenting juga karena waktu untuk melakukan sosialisasi di tengah masyarakat ya, walaupun kampanye belum dimulai dan hal ini sangat diperlukan untuk menaikkan popularitas, elektabilitas dari para kontestan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini sangat penting sehingga ya bukan hanya daerah-daerah yang berbasis suara terbanyak seperti di daerah Jawa, tetapi daerah Lampung menjadi daerah yang perlu diatensi karena ya seperti yang kita tahu bahwa daerah Lampung merupakan salah satu daerah yang basis banteng ya atau PDIP, sehingga ya perlu adanya kunjungan secara langsung ke masyarakat, di tengah-tengah masyarakat agar terjaga suara dari PDI ini. Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, jadi kan seperti tadi yang Bang Chandra bilang bahwasannya memang di Lampung ini adalah basisnya dari PDIP sendiri, mengingat di pemilu sebelumnya PDIP ini memenangkan suara ya dari masyarakat Lampung sendiri. Nah Bang, dengan adanya kunjungan dari Ganjar ini tadi selain disebutkan oleh Bang Chandra bahwasannya untuk menaikkan popularitas dan sebagainya yang akan mendukung kemenangannya di Pilpres 2024 mendatang, apakah dengan kunjungan Pak Ganjar ini akan bisa dikatakan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemenangannya di Pilpres mendatang, Bang? Ya, pastinya dengan adanya kunjungan ini ya berpengaruh karena beberapa kepala daerah, walaupun sekarang beberapa kepala daerah sebagai kader PDIP
juga menjadi PLT karena masa mereka habis sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tersebut. Tetapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa PDIP ini salah satu partai pemenang di Lampung, baik provinsi dan beberapa daerah yang kepala daerahnya maupun anggota legislatifnya juga merupakan partai PDI sebagai pemenangnya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Ya, walaupun memang PLT yang sekarang menjabat karena kepala daerah dari PDIP sudah habis, tetapi kan di grassroots-nya memang PDIP menjadi partai politik pemenang di daerah tersebut, sehingga memang perlu dikunjungi, perlu disapa, sehingga ya seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang secara resmi sudah mendaftar dan menjadi partai politik pendukungnya adalah PDIP, ya harus juga turun ke bawah agar menjaga citra, menjaga konstituen, terutama konstituen dari PDIP. Sangat penting itu, Pak. Oke, tapi kan Bang, seperti kita ketahui nih ya, belakangan ini dikarenakan Prabowo sendiri sudah mendeklarasikan ya, istilahnya bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya, yaitu Gibran. Yang kita tahu nih, sebenarnya kan Gibran ini basicnya adalah sebagai kader dari PDIP. Dan ini ada isu-isu bahwasannya antara Jokowi dan Megawati ini ada istilahnya perang dingin lah. Di mana kita kan tahu kalau misalkan melihat dari tahun pemilu sebelumnya ini memang suara PDIP cukup banyak. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan terlibatnya Gibran ini dalam Pilpres 2024 mendatang, apakah akan terjadi perpecahan istilahnya? Karena kan kita tahu nih bahwasannya memang suaranya itu beririsan antara Jokowi dan PDIP ini, Bang. Ya, Mbak Mutia, ya sedikit banyak ini berpengaruh kepada masa dari partai PDIP ya. Memang ya karena presiden kita atau Pak Jokowi memang sepenuhnya didukung oleh PDIP ketika beliau 2 periode menjadi presiden, maupun Mas Gibran ketika menjadi wali kota Surakarta atau Solo juga didukung secara penuh oleh PDIP. Pasti sedikit banyak akan berpengaruh karena ya simpatisan dari Pak Jokowi ini kan pasti arah dukungannya ke yang didukung oleh Jokowi, bukan kepada partai politik tertentu. Nah, ini memang nanti ya akan terpecah masa dari PDIP karena untuk dukungan presiden ya, karena masanya Pak Jokowi ini kan masa militan, untuk sekarang masa militan dan masa PDIP, sehingga ya pasti akan terpecah dengan adanya PDIP yang mengusung partai internal, yang mengusung internal ya Pak Ganjar Pranowo, serta adanya Mas Gibran secara kasat mata pasti akan mengerus sedikit banyak masa dari PDI, dan itu berpengaruh kepada dukungan dari Jokowi kepada Pak Prabowo kemungkinan ya, karena ya tidak mungkin seorang anaknya yang maju menjadi presiden atau wakil presiden ya tidak akan didukung oleh orang tuanya, sehingga ya pasti akan terpecah dukungan dari masa yang ke Jokowi maupun ke PDIP. Tinggal nanti ya pengaturan dari strategi dari pasangan Prabowo dan Gibran di dalam menggait suara-suara secara penuh, secara maksimal masa dari Jokowi, dan strategi dari Ganjar untuk mempertahankan masa dari PDIP, karena pasti PDIP akan terpecah kepada masa dukungan kepada Pak Ganjar dan masa dukungan kepada Jokowi yang diaplikasikan dengan dukungan kepada Gibran atau Prabowo. Oke, jadi dan seperti Bang Chandra bilang bahwasannya memang sudah kemungkinan besar bahwasannya memang suara Jokowi dari simpatisan atau relawan Jokowi ini akan pecah, entah untuk partainya PDIP atau juga nanti untuk mendukung anaknya karena maju di Pilpres mendatang. Nah, tapi Bang Chandra, kalau misalkan kita melihat hal tersebut Bang, sebenarnya langkah apa sih atau strategi apa yang sebenarnya harus dilakukan nih oleh tim sesnya dari Ganjar dan Mahfud untuk bisa tetap mempertahankan suara yang ada, atau kalau misalkan memang terpecah minimal bisa mendapatkan lebih suara dibandingkan dengan pasangan Prabowo dan juga Gibran, Bang? Ya, citra dari pasangan presiden itu sangat menentukan. Popularitas tokoh-tokohan juga menjadi modal
awal atau modal dasar seorang presiden di dalam menggait suara masyarakat. Tetapi tidak kalah pentingnya ketika mereka berani untuk turun ke grassroots yang merupakan basis-basis dia sendiri. Karena walaupun basis dari seorang presiden ataupun atau basis dari partai politik, tapi tanpa adanya kunjungan, tanpa adanya safari politik yang dilakukan oleh para calon presiden, saya rasa itu akan tergerus dan pastinya akan berkurang, walaupun secara kalkulatif berkaca kepada calon presiden yang sebelumnya ataupun berkaca kepada partai politik pendukungnya ketika di daerah tersebut merupakan daerah pemenang partai politik, tetapi kan tidak mesti harus linier karena tergantung dengan ketokohan, popularitas, elektabilitasnya nanti, dan ketika mereka berapa sering di dalam berkunjung kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang sangat dipandang penting untuk bisa memperkenalkan calon tersebut, dan masyarakat juga merasa bahwa ketika kenal, ketika tahu, dan ketika melihat ada chemistry ataupun ada daya tarik sendiri kepada calon presiden apabila mereka berkunjung ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu, dan tidak terlepas dari visi dan misi yang jelas dan memang pro kepada masyarakat kecil. Nah, ini memang menjadi nilai dasar juga selain daripada kunjungan ke daerah, menjadi salah satu acuan dari masyarakat, terutama masyarakat yang awam yang tidak paham tentang politik, awam yang kadang-kadang tidak peduli dengan politik, tetapi mereka ketika melihat atau mempunyai kesan pertama kepada calon presiden, nah ini yang harus digait oleh para calon presiden maupun wakil presiden serta partai politik sebagai alat untuk memperkenalkan calon mereka ketika mereka turun ke bawah. Oke, tapi Bang Chandra, sejauh ini kalau misalkan kita berbicara citra dan juga popularitas, baik itu dari personal calon presidennya sendiri ataupun dari partai, untuk PDIP sendiri, kalau misalkan di Lampung ini seperti apa Bang saat ini posisinya Bang? Iya, karena kan kata saya tadi, Lampung ini merupakan basis dari PDI. Untuk kita saja di Lampung ini ada 5 DPR RI yang kita sumbangkan. Di Dapil Lampung 1 ada 3 kursi yang kita sumbangkan, di Lampung 2 ada 2 kursi yang kita sumbangkan. Belum pada daerah atau provinsi Lampung yang juga ketua DPR-nya merupakan dari PDI, ada di daerah Tanggamus, di daerah Lampung Barat, di Tulang Bawang, termasuk di Bandar Lampung sendiri, ibu kota Provinsi Lampung, juga merupakan basis atau daerah yang memang dikuasai oleh PDIP. Tetapi kata saya tadi, kalau masalah popularitas, memang ketiga-tiganya kan popularitasnya sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan ketiga kontestan, ketiga calon presiden maupun wakil presiden, seorang tokoh atau beberapa tokoh yang berkompetisi untuk kemajuan Indonesia Raya secara pada umumnya. Tapi kan perlunya ada turun ke bawah, perlunya pengemasan agar bisa pesan yang disampaikan oleh partai politik sebagai juru kampanye di daerah maupun di provinsi maupun di RI. Nah, ini yang harus bisa mengena atau bisa menyentuh hati masyarakat, karena kan tidak mungkin calon presiden bisa atau turun ke 38 provinsi yang ada di Indonesia. Tapi kan bisa dilihat, misalkan di daerah Sumatera Barat, ya mungkin pasangan calon presiden dari partai PDIP misalkan, kan ini mungkin tingkat keseringan atau tingkat mereka berkunjung ke daerah tersebut kan agak berkurang, karena memang beberapa kali kontestan yang didukung oleh partai atau PDIP ya kan selalu keok, ataupun ketika pemilihan presiden ketika Jokowi bertarung dengan Pak Prabowo juga dari PDIP kan hanya tidak sampai 20% kalau tidak salah yang didapatkan oleh Pak Jokowi. Berbeda misalkan di daerah Lampung, di daerah Jawa Tengah. Nah, ini kan memang basis-basis partai banteng, sehingga mereka juga harus intensif dan menggerakkan para kader agar nanti tidak terpecah karena adanya Mas Gibran misalkan, tidak terpecah karena misalkan karena kesering atau turun ke lapangan calon presidennya dari PDIP. Nah, ini juga menjadi atensi sehingga memang dapat menjaga suara partai politik selaras dengan suara yang didapatkan oleh calon presiden, dan diperbanyak dengan ya adanya dukungan dari partai yang lain dan memaksimalkan
partai-partai pengusung dari calon presiden tersebut, Mbak. Oke, jadi memang kalau misalkan dari gambaran yang Bang Chandra bilang tadi, bahwasannya tadi balik lagi kalau misalkan kunjungan dari Ganjar Pranowo sendiri selain untuk melakukan sosialisasi, tapi bisa dikatakan ini adalah kunjungan untuk membentuk citra dan juga untuk semakin menaikkan popularitasnya dan juga untuk meraih suara. Karena bisa dibilang kalau untuk saat ini nih Bang, posisi Lampung sendiri bagi PDIP dan juga Ganjar ini sebenarnya menjadi posisi yang sangat penting nggak Bang untuk menentukan suara mungkin di Pilpres 2024 mendatang? Ya, Lampung kalau dibandingkan dengan Jawa kan sangat kecil. Tetapi Lampung yang merupakan kandang banteng rumahnya PDIP, jadi juga harus menjadi perhatian karena suara Lampung ini kalau bulat atau ya persentasenya untuk menambah suara dari calon presiden sangat signifikan juga. Kalau dilihat dari suaranya partai politik atau suaranya PDIP di daerah Lampung, karena ya itu Lampung merupakan rumahnya PDIP atau masyarakat Lampung ya dari penentuan ketika kepala daerah, ketika calon presiden, ketika Jokowi head to head dengan Prabowo menjadi juga bisa dilihat juga linearitas dari partai politik ketika kita melihat di DPR provinsi yang kursi yang didapatkan PDIP juga ya merupakan kursi pertama sehingga menjadi ketua DPR. Nah ini juga menjadi perhatian. Tetapi kan kata saya tadi harus juga calon presiden juga harus turun ke lapangan atau setidak-tidaknya ada safari politik ke Lampung sehingga mempertahankan basis suara PDIP juga terjaga karena kan menjadi perhatian karena di calon presiden ini kan ada dua sepertinya pertarungan juga yang merebutkan suara internal dari PDIP, baik itu yang ketika menjadi bagian dari partai politik PDIP maupun bagian dari pendukung Jokowi ketika tidak berafiliasi dengan partai politik. Nah ini juga menjadi perhatian ketika Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo, ketika Ganjar meminta atau mendapatkan dukungan dari PDIP. Nah ini menjadi perhatian sehingga memang ketika nanti bertarung ya ini harus memperhatikan dari segi strategi, dari segi mempertahankan suara partai politik, baik itu partai politik sebagai pengusung utama maupun partai politik ketika memberikan dukungan kepada calon presiden. Oke. Nah, berarti ini kita balik lagi Bang. Ini kan seperti yang tadi Bang Chandra bilang bahwasannya penting sekali strategi seperti apa yang dilakukan oleh partai, terutama mengingat memang anak sulung dari Pak Jokowi ini mendaftarkan diri untuk menjadi bakal cawapres di Pilpres mendatang. Apakah keputusan PDIP ini kan seperti kita ketahui dengan mengangkat atau mendeklarasikan cawapres Mahfud MD ini merupakan salah satu strategi yang pas Bang, karena mengingatkan Mahfud ini basisnya di Jawa di daerah Jawa Timur terutama. Nah ini apakah sudah menjadi keputusan yang pas yang sudah dilakukan oleh PDIP Bang? Menurut kacamata saya, kacamata politik saya itu salah satu bagian juga sangat luar biasa. Memang sudah menjadi prediksi kita bahwa PDI ini pasti akan mencari sosok yang memang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Pemilihan dari Pak Mahfud MD untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar ini salah satu bukti bahwa ya prediksi dari kalangan politisi ya ini ya menjadi kenyataan. Nah ini strategi yang sangat luar biasa juga ketika ya dari seorang Mahfud yang memang sudah piawai berpolitik, sudah beberapa kali menjadi DPR RI, ya menjadi MK. Nah ini salah satu menurut saya sangat menjadi lawan yang memang mumpuni. Misalkan nanti memang antara pertarungan dari Prabowo, dari Anies untuk bertarung kepada ya Ganjar yang ada di belakangnya Pak Mahfud, ya walaupun nanti ya tidak dipandang sebelah mata ketika Prabowo Subianto dengan beberapa partai politik sebagai pengusung secara maksimal juga harus melibatkan ke beberapa partai politiknya secara masif sehingga dapat mengimbangi beberapa partai politik yang kadang-kadang ya hanya memberikan dukungan di atas kertas tetapi di grassroots kurang berjalan. Nah ini harus diintensifkan supaya nanti memang
daerah-daerah di beberapa daerah basis dari partai politik pengusung ini juga harus dimaksimalkan. Yang ketiga, misalkan dari segi Pak Anies dengan Pak Muhaimin yang memang dari awal sudah mendeklarasikan berpasangan, juga menjadi tandem yang menurut saya menjadi enak dilihat oleh para politisi maupun para pakar politik, karena ya harus berhadapan dengan Prabowo dan Pak Mahfud atau dengan Pak Ganjar yang mereka memang dari awal sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ada dukungan dari PKB yang katanya partai pendukung Nahdien, atau ada dukungan dari PKS ataupun Nasdem yang bisa dilihat bukan hanya satu, salah satu partai yang luar biasa di beberapa daerah juga, seperti daerah misalkan di Lampung, kita ambil sakup kecilnya. Nah, di Mesuji kan ketua partainya atau ketua DPR-nya ini kan dari Nasdem, dan beberapa daerah Nasdem juga ada Kesbar kan juga menjadi basisnya Nasdem, dan ada beberapa daerah yang meletakkan Nasdem menjadi wakil ketua, dan beberapa daerah juga PKB bisa meletakkan menjadi wakil ketua. Berarti kan mereka ini merupakan partai menengah yang bisa ketika mereka berpasangan ya juga bisa menjadi perhatian, karena bukan berdasarkan dukungan dari partai-partai bawah atau beberapa partai yang hanya mengumpulkan dukungan saja, tetapi mereka memang mempunyai basis massa, terutama kalau melihat dari beberapa partai sebagai partai pendukungnya, seperti ya kita lihat saja di Jawa Timur misalkan basis dari Nahdien yang bertarung kepada Muhaimin dan nanti si Mahfud. Nah, ini enak dilihat karena pertarung antara tokoh Nahdien yang memang sudah menjadi kancah politik atau bisa dilihat setiap saat oleh masyarakat Indonesia. Iya betul sekali. Nah Bang Chandra, tadi kan berbicara tentang basis nih ya Bang. Kalau misalkan di Lampung, kita tahu lah basisnya memang PDIP karena memang sudah berhasil memenangkan pemilu di 2019 lalu. Nah, tapi selain menurut Bang Chandra sendiri, ini kan kita ada 3 bakal calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Dari 3 calon ini dengan 3 partai yang berbeda, yang satu ada dari PDIP, yang satu Gerindra, dan juga ini ada dari Nasdem ya. Nah Bang, melihat kalau untuk di Lampung sendiri, 3 partai ini sekarang ini di posisi setelah PDI sebenarnya kalau untuk di Lampung sendiri bagaimana Bang? Ya, kalau kita melihat untuk Lampung, ya di antara 3 partai utama pendukung calon presiden ini memang partai penguasa. Dalam artian, seperti kita lihat kalau di Lampung untuk DPRD provinsinya dikuasai oleh PDIP dengan berapa kursi? Lupa saya tanya 19 kursi. Lantas ada partai Gerindra yang menjadi juga wakil ketuanya. Ya, ini juga menjadi perhatian, dan ada partai Nasdemnya yang menjadi wakil ketua, dan menjadi perhatian juga di daerah-daerah kabupaten juga ada basis-basis PDIP seperti di Tulang Bawang, di Bandar Lampung ini sendiri, di Pesawaran, di Pringsewu. Nah, ada banyak beberapa daerah ya dari Lampung Selatan ya yang suara-suara atau daftar pemilih tetapnya juga banyak di daerah-daerah yang dikuasai oleh PDIP. Lantas ada Gerindra yang rata-rata meletakkan wakil ketua di daerah-daerah masing-masing ya. Nah, untuk di Lampung Barat sendiri itu antara partai pemenang PDIP dengan partai kedua dari Golkar ini kan jauh. Ya, dari 13 kalau tidak salah ke 5 atau ke 4 langsung. Berarti kan memang sangat jauh suara yang didapatkan oleh PDIP. Nah, ini salah satu basis-basis suara atau yang dikuasai oleh partai politik, terutama kita melihat dari daerah atau wilayah kita, wilayah Lampung ya. Nah, ini menjadi ya basis yang perlu juga diambil atau diraup oleh terutama kepada tim sukses di tingkat daerah atau di provinsi agar bisa memaksimalkan atau meningkatkan ketika dia mendudukkan sebagai bupati atau wali kota atau ketua DPR dapat selaras dengan atau lebih ya
dengan yang didapatkan ketika kontestasi calon presiden dan wakil presiden. Oke, baik, memang jadi bisa dikatakan dari pemaparan Bang Chandra tadi ini pasangan Prabowo dan juga Gibran ini merupakan salah satu saingan yang cukup kuat ini ya untuk pasangan Ganjar dan juga Mahfud, mengingat tadi adanya perpecahan suara dikarenakan anak Jokowi ini menyalonkan diri di Pilpres mendatang, dan juga ini kan PDIP sekarang lagi ketar-ketir bisa dikatakan seperti itu ya Bang. Apalagi kita melihat bahwasannya banyak sekali isu-isu di media massa terutama yang menyatakan bahwasannya ini ada istilahnya konflik internal lah mungkin yang terjadi di antara Jokowi dan juga Megawati, walaupun sebenarnya kalau misalkan kita lihat klarifikasi dari pihak Jokowi sendiri mengatakan bahwasannya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Nah, menyikapi dua orang besar ini yaitu Megawati dan juga Jokowi yang sekarang ini mungkin sedang konflik dingin gitu ya, tidak secara langsung, apa yang harus dilakukan oleh seorang Ganjar ini, mengingat Ganjar ini kan satu sisi dia adalah kader juga dari PDIP dan juga akan menjadi bakal calon presiden di Pilpres mendatang, Bang. Ya, saya rasa Pak Ganjar akan bisa memposisikan bahwa dia salah satu calon presiden atau memang dia sendiri calon PDIP sehingga bisa membawa marwah PDIP sebagai partai pemenang pemilu secara nasional. Ya, saya sudah memprediksi bahwa ini prediksi dari seorang Sandra Wansa bahwa ketika partai politik pemenang tahun 2019 maka ya kemungkinan besar pada tahun 2024 partai politik itu akan menjadi pemenang. Tapi ketika kita lihat bahwa ketika partai politik pemenang belum tentu calon presidennya menjadi pemenang, karena harus dilihat dari popularitas, elektabilitas dari seorang presiden yang didukung oleh partai politik pemenang. Nah, untuk Ganjar Pranowo memang yang adalah salah satu partai politik yang mencalonkan ini mereka ya, anggota mereka atau memang berasal dari partai itu sendiri, juga saya rasa akan membawa marwah bahwa beliau adalah seorang tokoh nasional yang memang bisa melayakkan diri menjadi tokoh atau seorang presiden atau calon presiden. Saya rasa Pak Ganjar juga akan memaksimalkan karena didukung oleh partai internal, jadi tidak akan berleha-leha dan bisa dilihat dari saya contohkan dia langsung bergerak setelah pemeriksaan kesehatan langsung bersafari politik atau meninjau langsung daerah Lampung yang memang berdekatan dengan Jakarta, ya setidaknya bisa berpengaruh kepada elektabilitas beliau di dalam pencalonan ini. Oke, Bang Chandra. Bang Chandra, terima kasih banyak Bang. Mungkin itu saja obrolan kita mengenai agenda dari Ganjar Pranowo yang melakukan safari politiknya ke Lampung. Terima kasih banyak Bang Chandra atas sharing sessionnya dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu Bang Chandra. Siap Mbak Mutia, sama-sama. Sukses selalu Bang untuk kegiatannya. Amin, terima kasih Mbak Mutia. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan wawancara ya atau podcast bersama dengan Bang Chandra Wansyah selaku pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah. Tadi sudah dijelaskan seperti apa kacamata politik melihat safari politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ke Lampung dalam agenda safari dia yang dilakukan selama 2 hari, yakni terhitung mulai dari hari ini Rabu 25 Oktober 2023 hingga esok hari yaitu 26 Oktober 2023. Ya, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang memang saat ini sedang melakukan safari politik ke Lampung, di sisi lain ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari ini, Rabu 25 Oktober 2023. Prabowo dan Gibran diarak dari Taman Suropati sampai ke kantor KPU menggunakan mobil taktis bernama Maung yang dihiasi dengan janur kuning. Plat mobil itu pun bertuliskan Bangga Buatan Indonesia. Prabowo dan Gibran tampak melambaikan tangan di depan para relawan dan juga masyarakat. Jalan sepanjang Taman Suropati ke kantor KPU pun tampak penuh sesak oleh para pendukung Prabowo Gibran.
Para pendukung tersebut berteriak Prabowo Presiden saat Prabowo Gibran melintas di Taman Suropati. Prabowo diiring tim Paskibraka, tim marching band, tim rebana, hingga belasan ondel-ondel warna-warni. Ya, Gibran Rakabuming Raka pun menyampaikan pidato politik perdananya sebagai bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Dalam pidato yang tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo meminta Prabowo Subianto tenang. Awalnya, Gibran membuka orasinya dengan salam penghormatan kepada Prabowo. Selanjutnya, Gibran pun memberikan salam kepada satu persatu ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Namun, ia sempat memberikan salam spesial kepada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang juga adik kandungnya. Lebih lanjut, Gibran menambahkan pihaknya yang juga sebagai cawapres Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Gibran juga memaparkan 6 program prioritasnya untuk Indonesia jika kelak terpilih bersama Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Buka jalan, mobil komando di depan, buka jalan. Yang di depan minggir. Maju, mobil komando di depan. Mobil komando di depan, minggir. Ini yang di depan minggir, yang di depan. Ini mau mobil komando biar posisi di sini. Mobil komando posisinya di sini, minggir. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban ya nurul aini. Teman-teman semua tertib. Ayo teman-teman semua tertib. Teman-teman semua tertib. Atur barisan tertib. Tertib, teman-teman tertib. Kita tunjukkan kalau pendukung Prabowo Gibran tertib, setuju? Yang gak tertib suruh pulang, setuju? Mana suaranya Prabowo Gibran? Ayo semua bendera dikibarin, bendera dikibarin.
Bapak Ibu sekalian silakan bisa bergeser ke ruas jalan sebelah kanan. Beri ruang. Beri jalan, jangan berdesakan, beri jalan. Media Pak, media. Kita ke jalan. Alat lipa. Naya. San, deh. Lagi. Buka. Mama Kaisang! Ada Mas Ahaye. Oh, dia kenapa Kaisang kan lolos nih, Kaisang ada lagi. Presiden Ganjar Pranowo bertolak menuju TPI Lempasing, di mana diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengisi kuliah umum atau Stadium General di Universitas Bandar Lampung yang dihadiri seribuan mahasiswi dan juga mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Lampung. Dan saat ini Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di TPI Lempasing menyambut kedatangan dari Ganjar Pranowo pada sore hari ini, karena seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Ganjar Pranowo dijadwalkan pada pukul 3 sore ini akan mengunjungi TPI Lempasing Bandar Lampung, di mana di agenda tersebut Ganjar Pranowo akan bertemu dengan warga dan juga nelayan. Bisa kita lihat Tribuners bahwasannya warga di sekitar TPI Lempasing dan juga nelayan ini sudah mulai meramaikan lokasi TPI untuk menyambut kedatangan dari Ganjar Pranowo yang merupakan bakal calon presiden
Republik Indonesia untuk Pilpres 2024 mendatang. Kedatangannya pun disambut hangat oleh ratusan warga yang ada di TPI Lempasing. Pak Ganjar. Ada di lidah. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Ada di lidah. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Ada di lidah. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Hidup Pak Ganjar.
Pak Ganjar. Ada di lintas. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Untuk perwakilan nelayan silakan Pak Suwadi. Ini Pak. Ini Pak Suwadi, silakan. Jalan bang. Ini Pak. Jalan bang. Mohon diterima Pak sebagai kenang-kenangan. Ini Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di TPI Lempasing saat kedatangan Ganjar Pranowo, dan dimana kita ketahui bahwasannya memang saat ini Ganjar Pranowo sudah berada di TPI Lempasing disambut baik oleh warga dan juga para nelayan. Dan untuk mengetahui agenda lebih lanjut mengenai Ganjar Pranowo di TPI Lempasing, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Rio Pratama. Ya, diketahui sebelumnya, sebelum agenda Ganjar Pranowo ke TPI Lempasing, Ganjar Pranowo terlebih dahulu datang ke Universitas Bandar Lampung untuk melakukan Stadium General atau memberi kuliah umum kepada seribuan mahasiswa dan mahasiswi di berbagai universitas yang ada di Bandar Lampung. Kedatangan Ganjar Pranowo ke Lampung ini akan berlangsung selama 2 hari dengan agenda yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh tim dari relawan Ganjar itu sendiri. Dan sekedar informasi bahwasannya esok hari Ganjar Pranowo akan terus melakukan agendanya untuk bisa mensosialisasikan dirinya yang akan maju menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ya, halo rekan Rio. Ya, Rio, bisa dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi terkini di TPI Lempasing saat kedatangan Ganjar Pranowo? Oke, baik rekan Mutiara, dapat kami sampaikan bahwa kondisi di Lempasing, tepatnya di pinggiran laut Kota Bandar Lampung, ini Ganjar Pranowo telah sampai dan disambut oleh para nelayan yang ada di Lempasing ini. Bisa kita lihat ya, para nelayan sedang melakukan
tapi dan juga menyaksikan langsung Ganjar Pranowo untuk menghidangkan sebuah makanan atau kuliner khas dari Lampung ya, rekan Mutiara. Dan ini acara masih berlangsung dan warga terus berdatangan untuk menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Lempasing Lampung ini, rekan Mutiara. Lempasing ini sampai pukul berapa, Rio? Oke, rencananya sesuai dengan jadwal Ganjar Pranowo di Lempasing ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, rekan Mutiara. Dan beliau hingga saat ini masih mencicipi hidangan makanan yang disiapkan warga Lempasing. Ini tepatnya di Pondok Nelayan ya, rekan Mutiara, atau tetap kuliner dengan khas makanan nuansa laut seperti itu, rekan Mutiara. Oke. Baik, Rio, selain mencicipi berbagai makanan khas dari Lampung di TPI Lempasing ini, apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo? Oke, selain mencicipi makanan khas Lampung, beliau juga memberi atau mengisi diskusi bersama warga-warga di pinggir pantai Lempasing ini tentang kelautan ya, tentang budidaya kelautan, kemudian tentang bagaimana menjelaskan kehidupan nelayan. Dan hingga saat ini beliau terus dikerumuni oleh warga-warga di ini, rekan Mutiara, di Lempasing ini. Baik, Rio, setelah melakukan agenda di TPI Lempasing ini, apa agenda selanjutnya dari Ganjar Pranowo? Oke, rencananya setelah selesai agenda di Lempasing, Ganjar Pranowo dijadwalkan menuju ke Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan kegiatan di sana, rekan Mutiara. Oke, baik, Rio, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oke, rekan Mutiara, terima kasih. Ya, Tribuners, seperti diketahui saat ini Ganjar Pranowo ini sedang mencicipi berbagai makanan khas dari Lampung yang disediakan oleh warga dan juga nelayan yang ada di TPI Lempasing. Diketahui juga bahwasannya banyak sekali warga yang berkerumun ingin berfoto bersama dengan Ganjar Pranowo dan sangat antusias menyambut kedatangan Ganjar Pranowo pertama kalinya ke TPI Lempasing, Bandar Lampung. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Jalan dong. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Hidup Pak Ganjar. Jalan.
Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Semangat. Apa? Dia Kasih jalan dong. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Assalamualaikum.
Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan safari politik ke Lampung selama 2 hari terhitung mulai hari ini Rabu 25 Oktober dan 26 Oktober esok hari. Di mana selama 2 hari melakukan safari politik sudah ada beberapa agenda yang disiapkan oleh tim supaya Ganjar Pranowo ini bisa melakukan agenda tersebut. Nah, seperti diketahui bahwasannya Ganjar Pranowo telah tiba di Lampung, tepatnya di Bandara Raden Intan II Lampung ini pada pukul 11 tadi pagi, dan seperti diketahui juga bahwasannya Ganjar Pranowo ini telah melakukan Stadium Jenderal atau kuliah yang dilakukannya di Universitas Bandar Lampung, mana dalam acara Stadium Jenderal tersebut dihadiri oleh seribuan mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai universitas yang ada di Lampung. Tribuners, dalam Stadium Jenderal yang kurang lebih disampaikan oleh Ganjar Pranowo selama 1 jam 30 menit ini, diketahui bahwasannya Ganjar Pranowo memberikan pemaparan mengenai kondisi Indonesia saat ini mulai dari sisi perekonomian dan sebagainya. Dan dalam kegiatan tersebut pula Ganjar Pranowo memberikan waktu kepada audiens yakni mahasiswa dan mahasiswi di Lampung untuk memberikan pertanyaan seputar materi atau pemaparan yang telah diberikan oleh Ganjar Pranowo di sesi sebelumnya. Dan bisa dilihat bahwasannya seribuan mahasiswa dan mahasiswa ini terlihat antusias menyimak pemaparan yang diberikan oleh Ganjar Pranowo dan sangat aktif untuk mengajukan pertanyaan pada sesi pertanyaan yang telah disediakan. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, berkenan kiranya mengawali rangkaian acara.
Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, berkenan kiranya mengawali rangkaian acara. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, berkenan kiranya mengawali rangkaian acara. Suksesnya acara yang dilangsungkan teman-teman KNPI dan juga BMI Lampung menghadirkan Bapak Ganjar Pranowo di Provinsi Lampung ini, seperti apa yang bisa disampaikan khususnya dari panitianya sendiri ini, Bang? Terima kasih. Yang pertama, kami terima kasih atas berkat kerja kerasnya beraliansa menyelenggarakan acara ini. Acara ini sangat bermanfaat bagi kita anak-anak muda untuk menambah wawasan, menambah ilmu, bagaimana kita ke depan bisa berkontribusi untuk bangsa negara Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Harapan untuk Mas Ganjar seperti apa ini, Bang? Harapan untuk Mas Ganjar maksudnya? Ya, harapan panitia kepada Mas Ganjar seperti apa? Harapan kita kepada Pak Ganjar, bagaimana beliau seorang pemimpin yang berhasil membangun Provinsi Jawa Tengah. Pada saatnya nanti beliau jadi Presiden 2024, beliau bisa mengaplikasikannya lebih sebagai pemimpin negara Republik Indonesia ke depan. Oke, Bang Irwan sebagai Sekretaris BMI, Bang ya? Ya. Provinsi Lampung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar guys. Bang, itu ribuan orang. Kita dibanting. Mana? Ya, warga Lampung terus berdatangan untuk menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Lampung. Mbak, ini acara apa ini? Berdesak ini? Antri apa ya? Antri nggak pernah sih. Oh ya. Iya, Bang. Umar guys. Bang, itu ribuan orang. Bu, izin sih Bu wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung ini? Senang ya. Senang, bangga. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih Bu? Pak, diskusi ya sama. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Ngepasing ya. Oke, Ibu siapa? Saya Ibu Ibu ini? Oke, siap. Baik teman-teman Tribuners, ini warga terus berdatangan dan terus menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Kampung Nelayan, Lempasing, Kota Bandar Lampung.
dan hingga kini beliau masih mencicipi hidangan secara langsung ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat suasananya. Oke. Oh, iya. Iya. Bu, izin sih Bu wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung ini? Senang ya. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih Bu? Diskusi ya. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Lempasing ya. Oke, Ibu siapa? Ibu ini. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lanjut seperti apa situasi terkini di TPI Lempasing, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Rio Pratama. Halo, selamat sore Rio. Halo, selamat sore rekan Mutiara. Ya Rio, untuk saat ini apakah bakal calon Presiden Ganjar Pranowo masih berada di TPI Lempasing? Oke, dapat kami sampaikan bahwa Ganjar Pranowo telah meninggalkan tempat di Pondok Nelayan atau di Lempasing, Bandar Lampung ya. Dia sudah melanjutkan perjalanan, dan menurut salah satu tim dari Ganjar Pranowo tadi, beliau akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Lampung Tengah. Seperti itu rekan Mutiara. Dan untuk suasana di lokasi sekarang masih ada relawan-relawan Ganjar yang masih menikmati atau makan siang di Pondok Nelayan ini, makan sore maksud saya rekan Mutiara. Oke, baik. Lalu Rio, pada saat kunjungan Ganjar ke TPI Lempasing ini kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Rio bahwasannya banyak sekali warga yang berkerumun untuk mendekati sosok Ganjar Pranowo. Nah, dari warga sendiri, apakah Rio sudah mendapatkan wawancara bersama dengan warga dan mengatakan seperti apa kesan mereka terhadap Ganjar Pranowo yang memang pertama kali berkunjung ke TPI Lempasing? Oke, tentunya tadi beberapa warga, khususnya ibu-ibu yang ada di Lempasing, menyatakan senang atas kehadiran Ganjar Pranowo di Lempasing ini. Mereka mengaku baru kali pertama melihat Ganjar berada di Lampung ini, rekan Mutiara, dan mereka menyambut baik dan juga senang. Namun saja tadi ada juga ibu-ibu yang mengeluh lantaran tidak kebagian jatah makan siang, ini rekan Mutiara.
Oke, tentunya Ganjar Pranowo sangat senang berjumpa dengan masyarakat Lempasing, Lampung ya, karena beliau memang disambut baik dan disoraki oleh masyarakat di Lempasing. Beberapa masyarakat tadi menyoraki presiden Ganjar presiden seperti itu. Jadi memang kita melihat secara gimmick dan juga kondisi Ganjar di Lempasing itu sangat senang, dan terlihat dari wajahnya Ganjar Pranowo terus melakukan senyum ya rekan Mutiara, senyum terus. Oke, jadi bisa dikatakan memang bakal calon presiden Ganjar Pranowo ini murah senyum gitu ya kepada masyarakat sekitar. Nah Rio, ini kan tadi Ganjar Pranowo mencicipi nih ya berbagai menu khas dari Lampung yang disajikan oleh warga di TPI Lempasing ini. Nah, lalu apakah ada menu yang mungkin menarik perhatian dan menjadi favorit dari Ganjar tadi? Apakah Ganjar sempat mengungkapkan hal tersebut? Secara ungkapan langsung ya kita tidak mendengar secara langsung ya rekan Mutiara, karena memang beliau makan agak jauh dengan posisi dari Tribun Lampung yang ada di lapangan. Namun terpantau dari kejauhan beliau menikmati makanan khas laut, khususnya yang bernuansa makanan seafood, dan juga menikmati secara langsung degan yang menjadi minuman favorit di tengahnya panas di pinggir laut ini rekan Mutiara. Oke baik, Rio tadi kan sudah jelaskan bahwasannya ini Ganjar Pranowo dan juga timnya ini sudah bertolak menuju Lampung Tengah. Nah kalau untuk di Lampung Tengah sendiri, lokasi pertama yang akan dikunjungi Ganjar ini di mana Rio? Rencananya beliau akan menuju Padang Ratu rekan Mutiara untuk di Kabupaten Lampung Tengah, dan itu dijadwalkan pukul 19.00 atau jam 7 malam. Dan beliau sepertinya sebelum menuju ke Lampung Tengah akan beristirahat terlebih dahulu atau langsung menuju ke Lampung Tengah. Kita juga tidak bisa memastikan secara langsung lantaran kita meminta keterangan dari beberapa timnya tadi. Ada yang mengatakan langsung ke Lampung Tengah dan ada yang mengatakan masih sedang beristirahat. Sementara kita tadi tidak bisa mewawancarai Ganjar Pranowo ketika dia berada di Pondok Nelayan Lempasing ini, rekan Mutiara. Oke baik, kalau untuk di agenda yang di Lampung Tengah sendiri, apakah sudah ada bocoran informasi mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo saat berada di lokasi pertama, yakni pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah? Oke, tentunya Ganjar Pranowo di Lampung Tengah yang pertama melakukan silaturahmi sana ya rekan Mutiara terkait agenda khusus atau secara konkretnya kita belum mengetahui secara pasti, tapi yang jelas untuk jadwal beliau akan menuju ke Lampung Tengah di pukul 19.00 atau jam 7 malam rekan Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Rio atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih rekan Mutiara. Ya, Tribuners, seperti yang dilaporkan oleh reporter Tribun Lampung Rio Pratama yang saat ini masih berada di TPI Lempasing, di mana lokasi ini merupakan lokasi kunjungan dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dan seperti yang dilaporkan juga oleh reporter Tribun Lampung bahwasannya pada saat di TPI Lempasing ini kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Bahkan kedatangan Ganjar Pranowo ini pun disambut baik dengan dihidangkannya beberapa menu makanan seafood yang memang terkenal di Lampung. Selain itu juga Ganjar Pranowo mencicipi air degan atau es degan yang memang menjadi favorit nih bagi masyarakat Lampung saat musim panas seperti ini. Dan untuk saat ini, sekedar informasi bahwasannya pihak Ganjar Pranowo masih melakukan istirahat terlebih dahulu sebelum bertolak menuju ke Lampung Tengah ke salah satu pondok pesantren yang menjadi tujuan dari agenda safari politik Ganjar Pranowo di Lampung pada hari ini.
Pak Ganjar. Jalan dong. Jalan dong. Jalan dong. Jalan Pak, maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Iya, Bapak. Sudah ngumar guys. Pak, itu ribuan orang kita dibanting. Mana? Ya, warga Lampung terus berdatangan untuk menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Lampung. Mbak, ini acara apa ini? Berdesak ini? Antri apa ya? Antri nggak pernah sih. Oh ya. Iya, Bapak. Sudah ngumar guys. Pak, itu ribuan orang kita dibanting. Mana? Sama itu kali ya. Sama aja kali ya. Bu, izin sih Bu wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung ini? Senang ya. Senang, bangga. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih Bu? Diskusi ya sama. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Lempasing ya. Oke, Ibu siapa? Ibu ini? Oke, siap. Baik teman-teman Tribuners, ini warga terus berdatangan dan terus menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Kampung Nelayan, Lempasing, Kota Bandar Lampung. Dan hingga kini beliau masih mencicipi hidangan secara langsung ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat suasananya. Oke. Oh, iya. Iya. Bu, izin sih Bu wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung ini? Senang ya. Senang, bangga. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih Bu? Diskusi ya sama. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Lempasing ya. Oke, Ibu siapa? Ibu ini? Oke, siap. Baik teman-teman Tribuners, ini warga terus berdatangan dan terus menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Kampung Nelayan, Lempasing, Kota Bandar Lampung. Dan hingga kini beliau masih mencicipi hidangan secara langsung ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat suasananya.
Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar.
Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Mereka itu menambahkan sering melihat, sering tahu, dan sekarang ketemu. Pun kalau melihat ares permasalahan optimis nggak pun satu putaran? Alam kali itu. Itu alam. Itu alam. Itu kalau yang turun ke rakyat, menyapa rakyat, mendengar cerita keluh masyarakat. Hari ini Pak Ganjar Pranowo ke Lampung, antara di komunitas nelayan. Komunitas nelayan tadi kepada komunitas anak-anak muda, milenial, pelajar, mahasiswa tadi di UBL. Dan setelah ini nanti ke komunitas keagamaan nanti malam. Jadi kami yakin sekali atas antusiasme masyarakat Lampung terhadap Pak Ganjar Pranowo luar biasa. Target pemenangannya berapa persen Pak? Kita posisinya di Lampung ini sudah kita putuskan 60% tepat. Setelah dari sini Pak Ganjar rencananya kemana Pak De? Padang Ratu. Padang Ratu langsung ini Pak De ya perjalanan. Oke. Siap. Dan yang turun ke rakyat, menyapa rakyat, mendengar cerita keluh masyarakat. Hari ini Pak Ganjar Pranowo ke Lampung, antara di komunitas nelayan. Komunitas nelayan tadi kepada komunitas anak-anak muda, milenial, pelajar, mahasiswa tadi di UBL. Dan setelah ini nanti ke komunitas keagamaan nanti malam. Jadi kami yakin sekali atas antusiasme masyarakat Lampung terhadap Pak Ganjar Pranowo luar biasa. Target pemenangannya berapa persen Pak? Kita posisinya di Lampung ini sudah kita putuskan 60% tepat. Setelah dari sini Pak Ganjar rencananya kemana Pak De? Padang Ratu. Padang Ratu langsung ini Pak De ya perjalanan. Oke. Siap. Pak Ganjar.
Ini jalan bang. Ini jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Kasih jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Bang, itu ribuan orang kita dibanting. Mana? Ya, warga Lampung terus berdatangan untuk menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Lampung. Bu, izin sih Bu wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung? Senang banget, ya. senang bangga.
bangga. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih, Bu? Diskusi ya. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih, Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Ngepasing ya. Oke, Ibu siapa? Saya Ibu Asti. Ibu ini? Oke, siap. Baik teman-teman Tribuners, ini warga terus berdatangan dan terus menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Kampung Nelayan Lempasing di Kota Bandar Lampung. Dan hingga kini beliau masih mencicipi hidangan secara langsung ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat suasananya. Oke. Oh, iya. Iya. Bu, izin sih Bu wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung ini? Senang ya. Senang, bangga. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih, Bu? Diskusi ya. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih, Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Ngepasing ya. Oke, Ibu siapa? Saya Ibu Asti. Ibu ini? Oke, siap. Baik teman-teman Tribuners, ini warga terus berdatangan dan terus menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Kampung Nelayan Lempasing di Kota Bandar Lampung. Dan hingga kini beliau masih mencicipi hidangan secara langsung ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat suasananya. Oke. Oh, iya. Iya. Bu, izin sih Bu wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung ini? Senang ya. Senang, bangga. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih, Bu? Diskusi ya. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih, Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Ngepasing ya. Oke, Ibu siapa? Saya Ibu Asti. Ibu ini? Oke, siap. Baik teman-teman Tribuners, ini warga terus berdatangan dan terus menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Kampung Nelayan Lempasing di Kota Bandar Lampung. Dan hingga kini beliau masih mencicipi hidangan secara langsung ya, teman-teman Tribuners. Pak Ganjar. Jalan dong. Jalan dong. Jalan dong. Jalan dong. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya.
Pak Ganjar. Ini jalan dong. Ini jalan dong. Kasih jalan dong. Kasih jalan dong. Kasih jalan Pak, maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Kasih saya tertengah. Ini jalan dong. Ini jalan dong. Kasih jalan dong. Kasih jalan dong. Kasih jalan Pak, maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Halo, boleh? Sudah ya? Tes. Sudah terdengar belum? Boleh, boleh. Ya, silakan. Ya, Tribuners, sehubungan dengan safari politik yang dilakukan bakal calon presiden Ganjar Pranowo, kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbincang pada sore hari ini, menemani Mutiara tentunya untuk melihat seperti apa pandangan dari seorang pengamat politik mengenai safari politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama 2 hari ke Lampung. Nah, Mutiara langsung saja perkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu ada Bang Robi selaku pengamat politik dari Universitas Lampung. Halo, selamat sore Bang Robi. Selamat sore Mbak Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di kampus ini Bang Robi ya? Masih di kampus. Oke. Bang Robi, ini kan pada hari ini lagi viral nih ya, karena akhirnya bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo ini berkunjung atau melakukan safari politiknya ke Lampung. Nah, kalau dari kacamata politik sendiri Bang Robi, seperti apa pendapat Bang Robi? Ya, karena kemarin PDIP sudah mengumumkan calon presiden dan juga pasangannya sudah ada, pasangan calon wakil presidennya Pak Mahfud. Maka langkah berikutnya adalah mendaftarkan ke KPU RI ya, mendaftar ke KPU RI sebagai pasangan calon yang memang diusung oleh PDIP. Sebenarnya kalau dari jadwal pelaksanaan pemilihan presiden, kalau saya tidak salah kampanye itu baru akan dimulai di akhir bulan ini ya, kalau saya tidak salah ya, atau
di November ya, kampanye resmi itu di bulan November. Iya, betul. Nah, jadi kalau saat ini sebenarnya kunjungan Ganjar ke Lampung itu dalam proses mungkin sosialisasi, karena beliau hadir di Lampung tidak berpasangan dengan Pak Mahfud MD dan juga belum masuk dalam masa kampanye. Jadi artinya berkunjung hanya sebatas sosialisasi atau juga menyapa para konstituen yang ada di Provinsi Lampung. Kalau kita merujuk kepada beberapa pemilihan presiden sebelumnya di tahun 2014 dan 2019, Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama, melakukan kunjungan kerja atau melakukan kunjungan untuk bersosialisasi dengan para pemilihnya yang ada di Provinsi Lampung. Bukan tanpa alasan sebenarnya kenapa Lampung dipilih, tetapi yang pasti adalah Lampung ini heterogenitas etnisnya sangat beragam dan juga hampir 60% sampai dengan 65% penduduk Lampung itu adalah keturunan dari etnis Jawa. Jadi kedekatan emosional antara Pulau Jawa dengan penduduk di Lampung itu sangat erat kaitannya. Seperti yang pernah saya ulas juga di Tribun, bahwa memang ada relasi etnisitas yang kuat antara pemilih presiden ya, khususnya di pemilihan presiden 2024. Nah, relasi etnis atau politik identitas ini jelas masih terpakai, sehingga Pak Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP tentu saja ingin kembali menguatkan relasi dirinya sebagai salah satu calon presiden dengan para pemilihnya khususnya di Lampung. Kenapa Lampung yang dipilih? Kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, saya merasa karena Lampung adalah salah satu basis dari PDIP khususnya di Pulau Sumatera, selain beberapa provinsi yang lain, misalnya Sumatera Utara atau beberapa provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Tapi kalau dari basis pemilih, dilihat dari pemilihan presiden 2014, 2019, termasuk juga pemilihan legislatif, Lampung memang menjadi salah satu lumbung suara PDIP yang ada di Pulau Sumatera. Sehingga sangat masuk akal dan juga sangat bagus sekali, termasuk juga sangat baik apabila memang safari politik yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu dimulai dari Provinsi Lampung. Oke, baik. Mungkin demikian. Bang Robi, dari penjelasannya tadi kan memang tujuan dari Ganjar Pranowo sendiri adalah untuk sosialisasi dan membangun emosional dengan masyarakat Lampung yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang masyarakatnya heterogenitasnya cukup tinggi kalau untuk di Lampung sendiri. Nah Bang, apakah dengan kunjungan Pak Ganjar ini sebenarnya ke Lampung ini adalah mengisyaratkan untuk mempertahankan suara, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya basis Lampung ini adalah basisnya PDIP, tapi seperti kita ketahui nih, ternyata di PDIP sendiri ini kan sedang ada konflik internal yang terjadi, di mana dengan dideklarasikannya putra sulung dari Pak Jokowi, yakni Gibran, untuk menjadi pendamping dari Pak Prabowo, ini kan tentunya akan membuat suara ini terpecah, ada kemungkinan seperti itu. Nah, apakah ini merupakan strategi juga nih yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan untuk bisa mempertahankan suaranya dan Lampung menjadi basis daerah mereka, seperti itu Bang? Ya, sebenarnya kalau PDIP dan misalnya pemilih itu adalah pemilih yang dia memang berdasarkan afiliasinya berdasarkan visi misi dan juga berdasarkan roh kepartaian, siapapun siapapun calon yang diusung itu harus sesuai dengan instruksi partai. Maksud saya seperti ini. Jadi siapapun calon presiden yang diusung oleh PDIP itu adalah calon yang akan dipilih oleh para simpatisan dan juga para kader PDIP. Siapapun itu, misalnya yang dipilih bukan Pak Ganjar atau orang lain, maka orang lain itulah yang akan dipilih oleh partisipan atau simpatisan dari PDIP atau kader-kader dari PDIP sendiri. Jadi artinya karena Pak Ganjar ini sudah resmi diusung oleh PDIP, tentu saja para kader yang ada di Lampung, kader PDIP yang ada di Lampung harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh DPP pusat. Dalam hal ini adalah Ibu Megawati sebagai ruh dari PDIP. Nah, sehingga tentu saja aliran suara atau
yang dipilih adalah calon yang diusung oleh PDIP. Karena bicara PDIP itu bukan bicara Jokowi. Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang kebetulan dipilih, yang diusung oleh PDIP. Representasi Pak Jokowi di PDIP bukan sebagai representasi penuh terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perihal misalnya anak-anaknya yang diusung sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu adalah perihal yang lain. Dan tentu saja kader PDIP kalau dia memang kader tulen atau dia kader resmi atau simpatisan tulen, tentu dia akan memilih calon yang diusung oleh secara resmi oleh PDIP. Tentu saja dalam hal ini Pak Ganjar. Tapi berbeda halnya kalau memang dia adalah misalnya pro Jokowi, yang dia memang pendukung solid dari Pak Jokowi dari awal, misalnya dari 2014, 2019, yang memang sudah menyatakan bahwa pro Jokowi mengalihkan dukungannya secara resmi kepada Pak Prabowo. Dalam hal ini tentu saja mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Nah, kalau memang seperti itu adalah pilihan pribadi masing-masing. Apakah dia sebagai kader PDIP atau selain kader PDIP, itu adalah pilihan pribadinya masing-masing. Tapi kalau ada kader PDIP yang memilih bukan Pak Ganjar, dia lebih memilih calon lain, tentu saja itu kader atau simpatisan yang tidak loyal terhadap partainya. Nah, itu diserahkan saja kepada DPP atau kepada Bu Mega bagaimana mengatasi kader yang tidak loyal terhadap partai. Mungkin begitu Mbak Mutiara. Oke. Nah, tapi kan gini Bang Robi, kalau misalkan berbicara mengenai suara, memang kalau misalkan Jokowi, berbicara PDIP tidak melulu persoalan tentang Jokowi. Nah, tapi kan gini Bang, tapi kan menurut informasi di mana bahwasannya suara dari Jokowi dan juga PDIP ini kan beririsan. Dan kita juga tahu bahwasannya muncul relawan-relawan Jokowi yang memang secara gamblang pun relawan Jokowi ini pecah suaranya. Ada yang mendukung putra dari Jokowi untuk maju di Pilpres 2024 ini, dan juga ada yang tetap mendukung partai dari Jokowi sendiri. Nah, kalau melihat seperti ini Bang, bagaimana Bang pendapat dari Bang Robi? Ya, itu tentu saja terpecah itu sudah suatu hal yang biasa, karena memang dalam konteks partai politik di Indonesia itu sudah sering terjadi. Dulu PDI, namanya PDI, sekarang berubah jadi PDI Perjuangan. Itu kan sudah ada perpecahan dari dulu. Lalu ada Golkar juga terpecah dari beberapa partai baru seperti Nasdem dan lain-lain ya, Gerindra dan lain-lain. Jadi artinya itu udah sesuatu hal yang sudah biasa saja. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang dalam konteks politik ini fenomena yang lumrah. Saat ini yang paling baik dilakukan adalah bagaimana kebijakan PDIP atau bagaimana kebijakan Bu Mega dalam hal ini untuk merespon beberapa kader yang tidak memilih calon yang diusung oleh secara resmi oleh Bu Mega atau PDIP. Jadi responnya itu seperti apa? Bisa saja responnya positif atau bisa saja direspon dengan cara-cara yang di luar kebiasaan dari partai politik. Tapi kan ini pertarungan kan baru dimulai, Mbak Mutiara, belum dimulai bahkan. Jadi artinya dalam teori teori perilaku memilih, publik atau pemilih itu bisa berubah setiap saat. Bisa saja saat ini yang dia pro terhadap Pak Prabowo, misalnya pro terhadap Pak Prabowo setelah dia melihat misalnya atau setelah dia membandingkan visi misi antara 2 atau 3 calon itu, dia berubah memilih kepada calon yang lain, dan itu bisa saja itu terjadi. Nah, atau mungkin ada pengaruh dari keluarga atau pengaruh dari teman atau pengaruh dari pengalaman yang dia pernah lakukan ya terhadap beberapa calon presiden, dan itu pilihan itu bisa saja berubah. Jadi artinya memang suatu hal yang lumrah jika memang pada saat ini ada dua pilihan kader PDIP. Tapi mungkin ada juga kebijakan yang dibuat oleh PDIP. Hari ini kan kita belum tahu ya, Bu Mega kan belum ada instruksi misalnya semua kader dan simpatisan PDIP harus memilih calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau tidak mengusung maka
akibatnya adalah misalnya dikeluarkan dari partai atau tidak boleh lagi bergabung dengan PDIP. Itu kan belum keluar seperti itu. Mungkin nanti akan ada instruksi-instruksi seperti itu untuk mengamankan suara Pak Ganjar, khususnya di Lampung ya. Tapi kan instruksi itu belum keluar saat ini. Kita lihat aja Mbak Mutiara. Ya. Tapi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini kan 2 hari juga waktunya di Lampung. Apakah ini memberikan pengaruh yang lumayan besar untuk mempertahankan suara Ganjar sendiri untuk di Lampung, Bang Robi? Ya, kalau bukan mempertahankan suara Ganjar ya. Jadi PDIP itu kan basisnya, Lampung kan itu salah satu provinsi yang basisnya PDIP. Artinya kalau saya melihat Pak Ganjar ke sini ke Lampung itu pertama untuk memperkenalkan diri. Saya adalah calon yang diusung oleh PDIP. Saya ingin menyapa teman-teman simpatisan dan kader PDIP yang ada di Lampung. Kalau dalam bahasa Jawanya apa ya? Kulon Wun ya. Kulon Wun itu artinya datang memperkenalkan diri dan mohon untuk dibimbing dan mohon untuk dibantu untuk dipilih dan jadi Kulon Wun ini sesuatu yang secara etika ya menurut saya baik ya. Baik artinya dia menghargai para pemilihnya yang ada di Provinsi Lampung. Kalau misalnya nanti pemilihnya akan memilih dia atau akan memilih calon lain yang pro terhadap pilihan Pak Jokowi, ya itu urusannya berbeda lagi. Tapi ini adalah urusan Kulon Wun. Karena memang di awal kampanye secara resmi itu kan belum dimulai. Kampanye secara resmi itu kalau nggak salah di tanggal 20-an November. Di bulan November ya, tanggal 20-an di November 2023. Nah, pada saat kampanye secara resmi itulah dia akan memperkenalkan dirinya sebagai calon presiden dengan membawa visi dan misi terhadap Indonesia ke depan. Jadi pemilih bisa lebih detail lagi melihat posisi Pak Ganjar atau posisi calon presiden yang lain baik Pak Prabowo maupun Pak Anies melalui metode kampanye yang sudah digagas atau sudah diatur jadwalnya oleh KPU RI. Nah, jadi saya melihatnya di sini baru Kulon Wun aja. Oke. Nah, tapi Bang Robi tadi kan sempat disinggung juga nih oleh Bang Robi bahwasannya memang adalah hal yang pas kalau misalkan dari PDIP ini istilahnya menerjunkan Ganjar Pranowo untuk melakukan sosialisasi atau perkenalan lah kepada masyarakat Lampung dan menjadikan Lampung ini sebagai tempat sosialisasi pertama usai mengumumkan cawapres. Di balik dari hal tersebut, sebenarnya apa sih alasan utamanya? Kira-kira dari sudut pandang politik, akhirnya PDIP ini memilih Lampung selain karena Lampung ini merupakan basis dari PDIP sendiri. Apakah ada hal-hal lain mungkin yang ingin dituju oleh PDIP? Akhirnya memutuskan untuk istilahnya kunjungan atau safari politik pertamanya setelah mengumumkan cawapres adalah ke Lampung. Seperti itu Bang Robi. Ya kalau lihat dari letak geografis Lampung kan paling dekat dari Jakarta. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan teknis dan taktis saja. Udahlah ke Lampung dulu aja deh karena Lampung kan paling dekat dengan Jakarta. Dan kedua juga kan mungkin ya itu tadi secara emosional kan banyak penduduk Lampung 65% itu yang berasal dari Jawa, sehingga Lampung menjadi salah satu basis dari PDIP dan mungkin juga tapi saya hanya berasumsi tidak ada data, mungkin juga menjaga agar suara kader-kader dan simpatisan PDIP yang ada di Lampung tetap memilih calon yang diusung oleh PDIP, tidak memilih calon di luar PDIP. Dalam hal ini tanda kutip adalah bukan memilih pilihan dari Pak Jokowi sebagai presiden gitu. Dan tapi case ini juga menarik dari sisi ilmu politik ya Mbak Mutiara. Jadi untuk ke depan untuk ke depan case ini menarik karena ada dua sisi ya. Di satu sisi Pak Jokowi sebagai presiden mengusung anaknya berpasangan dengan Pak Prabowo yang bukan diusung secara resmi oleh PDIP. Di sisi lain PDIP mengusung Pak Ganjar secara resmi. Jadi ada memang bisa dikatakan ada dua pilihan yang mungkin menjadi beban para pemilih yang berasal dari PDIP. Tapi saya katakan tadi di awal bahwa kalau memang dia pemilih sejati, pemilih tulen yang basis nasionalismenya ada di PDIP, tentu dia lebih memilih pilihan yang diusung oleh calon yang berasal dari partainya.
Ya. Oke, tapi Begitu. sejauh ini nih Bang Robi, kalau misalkan Bang Robi lihat ya, dengan Gibran yang istilahnya menjadi pendamping dari Prabowo akan maju di Pilpres mendatang, terus sedangkan PDIP sendiri ini kan sudah mendeklarasikan Ganjar, apa strategi yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan sendiri untuk bisa istilahnya membuat suaranya tetap aman dan bahkan mungkin lebih tinggi dari pasangan yang lain seperti itu Bang Robi? Oke. Ya. Dalam teori ilmu politik, mengutip dari bukunya Stroger, hanya ada dua strategi yang bisa dipakai. Pertama adalah strategi ofensif, yang kedua adalah strategi defensif. Dalam arti kata seperti ini, PDIP sebagai partai pemenang pemilu di beberapa pemilihan umum sebelumnya, 2014-2019, tentu punya basis massa yang sangat luar biasa. Di pemilu tahun 2019 saja PDIP itu memperoleh suara kalau saya tidak salah 19,7%, 19,3% untuk pemilihan legislatif. Tentu strategi yang dipasang adalah strategi defensif. Defensif itu artinya mempertahankan suara yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, jadi salah satu kedatangan mungkin alasan Pak Ganjar ke Lampung juga adalah dalam rangka untuk mempertahankan suara-suara PDIP dalam pemilihan umum sebelumnya, khususnya di pemilihan legislatif, termasuk juga di pemilihan eksekutif. Jadi ini adalah strategi defensif agar suara tidak pindah ke calon lain di luar PDIP, termasuk juga calon yang diusung oleh Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo dan juga putranya Gibran. Jadi itu strateginya defensif gitu. Oke, nih Bang Robi, sebenarnya ada yang menarik perhatian adalah karena ini kan putra sulung dari Jokowi sendiri, Gibran ini merupakan kader dari PDIP, seperti yang tadi Bang Robi juga sebutkan. Jadi ini kan bisa dikatakan ada dua calon nih ya, dari capres ataupun cawapres yang berasal dari PDIP. Melihat hal ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan Bu Mega? Apalagi katanya kan Mutiara sudah melihat beberapa berita di media massa bahwasannya mengatakan Gibran ini akan pamit undur diri dari PDIP dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dari partai politik sendiri, dari PDIP sendiri, apa yang harus dilakukan terkait dengan hal tersebut, Bang Robi? Ya, secara resmi kan saya sudah katakan bahwa calon yang diusung secara resmi oleh PDIP kan hanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang sudah dideklarasikan. Artinya tidak ada lagi calon di luar itu. Walaupun Mas Gibran adalah kader dari PDIP, tapi karena dia diusung oleh bukan dari partai PDIP, bukan partai PDIP yang mengusung, dan Mas Gibran juga secara etika politik juga sudah tepat menurut saya untuk mundur dari PDIP, karena tidak mungkin kan partai dalam konstelasi pemilihan presiden itu mendukung dua orang yang berbeda, dan tidak mungkin juga PDIP mendukung calon yang bukan diajukan oleh PDIP secara resmi. Jadi menurut saya Mas Gibran sudah tepat kalau memang beliau ingin mundur dari PDIP. Oke. Seperti itu Mbak Mutiara. Bang Robi, dengan segala kemungkinan terkait dengan adanya pecahnya suara lah antara pendukung PDIP dan juga ada yang relawan Jokowi yang akhirnya memutuskan untuk mendukung Gibran, apa yang harus dilakukan oleh, atau langkah dan strategi apa yang harus dilakukan oleh tim ses dari Ganjar Pranowo sendiri nih untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya suara masyarakat Indonesia, Bang Robi? Ya, tentu saja kan pemilihan di Indonesia ini sejak era pemilihan langsung di 2004 sampai dengan sekarang, ya, baik itu pemilihan legislatif, eksekutif, presiden, dan termasuk juga kepala daerah, ya, itu kan semuanya berbasis pada political branding, semuanya berbasis pada bagaimana membranding setiap calon untuk bisa dipilih beramai-ramai oleh para pemilih di Indonesia. Dan branding ini sangat krusial, ya, artinya bagaimana dengan dalam jangka waktu kampanye yang hanya kurang lebih 2 bulan itu bisa membentuk opini di masyarakat bahwa calon A, B, atau C itu adalah calon terbaik yang akan dipilih. Dan tim sukses, siapapun itu tim suksesnya, baik tim sukses Ganjar, baik tim sukses Prabowo maupun tim sukses Anies, tentu saja melakukan upaya-upaya branding terhadap calonnya agar menarik perhatian dari pemilih, dan akhirnya pemilih akan memilih calon itu. Dan saya merasa pemilihan 2024 ini akan sangat lebih menarik dibandingkan pemilihan presiden di 2014 dan 2019 yang saat itu hanya ada 2 pasang calon, dan brandingnya pun lebih ke unsur-unsur yang negatif, ya, bagaimana pertarungan
cebong dan kampret di 2014 dan 2019, saat ini kan hanya ada lebih dari 2, 3 tentu saja. Brandingnya mudah-mudahan jauh lebih santun, jauh lebih berisi dan mengedepankan hal-hal yang sifatnya positif. Oke. Gitu, Mbak. Harapannya seperti itu ya Bang Robi. Semoga aja nanti pas pelaksanaannya bisa sesuai dengan harapan kita ya Bang Robi. Nah, tapi Bang Robi sejauh ini ya dengan adanya istilahnya inilah anaknya Jokowi atau putra sulungnya Jokowi mendaftarkan sebagai cawapres gitu kan. Kalau Bang Robi sendiri, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan atau sikap apa yang harusnya diambil oleh Ganjar untuk menengahi, bisa dikatakan seperti itu, konflik internal mungkin yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Megawati yang kita ketahui adalah sebagai Ketua Umum dari PDIP? Ya menurut saya Ganjar nggak harus melakukan apa-apa. Oke, jadi nggak ada yang harus dilakukan oleh Ganjar. Yang dianggap publik bermasalah itu kan relasi antara Pak Jokowi dan Bu Mega sebenarnya. Iya betul. Yang dianggap publik bermasalah. Dalam hal ini ya Pak Ganjar itu di luar perseteruan itu. Karena kan dia secara resmi diusung oleh PDIP ya. Tinggal sekarang berjuang saja, tinggal sekarang bagaimana bekerja saja dengan sebaik mungkin agar para pemilihnya lebih memilih Pak Ganjar dibandingkan dengan pasangan calon yang lain gitu. Kalau Pak Ganjar masuk dalam keributan keluarga di PDIP antara Pak Jokowi dan Bu Mega, menurut saya itu tidak etis juga karena kapasitas beliau bukan masuk ke dalam pertarungan itu. Itu sudah urusannya Bu Mega dan Pak Jokowi yang untuk menyelesaikan urusan mereka. Yaitu dan menurut saya itu hal yang biasa saja lah dalam politik Indonesia. Ada perbedaan pandangan dan juga ada perbedaan pilihan, itu biasa saja. Yang menilai kan dengan era media sosial saat ini kan yang menilai kan publik bisa tidak perlu kita ajari, mereka sudah punya pendapat sendiri apakah apa yang dilakukan Pak Jokowi itu apakah baik atau tidak, apa yang dilakukan Bu Mega itu apakah baik dan tidak, bukan kapasitas kita juga untuk menilai karena publik punya perspektifnya masing-masing. Dan tentu saja perspektif orang itu tentu saja tidak bisa kita memaksakan persepsi kita untuk persepsi orang untuk sama dengan persepsi kita atau memaksakan bahwa saya harus memilih A, kalian juga harus sama memilih A, tapi itu tidak bisa. Tapi dalam konteks partai politik, dalam konteks loyalitas, dalam konteks struktur organisasi, tentu saja jika calon yang diusung secara resmi oleh partai politik tertentu, maka pemilihnya atau simpatisannya atau kadernya harus memilih usulan dari partai politik tersebut. Dengan kata lain, misalnya kader dan simpatisan PDIP ya tentu saja diharapkan memilih Pak Ganjar. Kader dan simpatisan Gerindra tentu saja harus memilih Pak Prabowo. Kader dan simpatisannya Partai Nasdem tentu saja harus memilih Pak Anies. Itu secara struktur organisasi kepartaian termasuk juga secara loyalitas terhadap partai politik ya harusnya seperti itu secara teoritisnya. Oke, baik Bang Robi, mungkin itu saja Bang Robli obrolan kita pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Bang Robi atas sama-sama Mbak Mutiara. Dan sukses selalu Bang Robi untuk setiap kegiatannya dan sampai jumpa di lain waktu. Ya, sama-sama, sampai jumpa Mbak Mutiara. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan obrolan bersama dengan Bang Robi Cahyadi selaku pengamat politik dari Universitas Lampung, di mana beliau menjelaskan terkait dengan safari politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ke Lampung dari kacamata politik, di mana ia mengungkapkan bahwasannya memang tujuan utama dari kunjungan Ganjar Pranowo ke Provinsi Lampung ini adalah untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP Indonesia, dan diketahui bahwasannya memang kedatangan Ganjar ini adalah untuk mengikat emosional ya, untuk membentuk emosional antara dirinya dan juga masyarakat Lampung. Seperti kita ketahui bahwasannya memang Lampung ini adalah basis dari PDIP.
Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Assalamualaikum.
Pak Ganjar. Ada di lintas. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak Ganjar. Ada di lintas. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Di WC umum. Di rumahnya nggak ada. Nggak ada, banyak yang nggak punya. Nggak ada program jambanisasi. Ada tapi pilih-pilih. Oke. Ya. Jadi butuhnya jamban ya. Sama air bersih Pak. Air bersih ada sumber airnya nggak di sekitar sini? Ada. Di mana? Depan, kadang mati. Nggak jalan. Innalillahi. Jadi Kenapa banyak dia sakit jantung? Ya ada sumber air nggak? Nggak ada sumber air. Kekeringan Pak. Ya? Sumur yang kekeringan. Oh. Di WC umum. Di rumahnya nggak ada. Nggak ada, banyak yang nggak punya. Nggak ada program jambanisasi. Ada tapi pilih-pilih. Oke. Ya. Jadi butuhnya jamban ya. Sama air bersih Pak. Air bersih ada sumber airnya nggak di sekitar sini? Ada. Di mana? Depan, kadang mati. Nggak Innalillahi. jalan. Innalillahi. Jadi Kenapa dia sakit jantung? Ya ada sumber air nggak? Nggak ada sumber air. Kekeringan Pak. Ya? Sumur yang kekeringan. Oh. Di WC umum. Di rumahnya nggak ada. Nggak ada, banyak yang nggak punya. Nggak ada program jambanisasi. Mereka itu menambahkan sering melihat, sering tahu, dan sekarang ketemu. Pun kalau melihat respon masyarakat optimis nggak Bu satu putaran? Alam kali itu. Itu alam. Itu alam. Itu Dan yang turun ke rakyat, menyapa rakyat, mendengar cerita keluh masyarakat. Hari ini Pak Ganjar Pranowo ke Lampung, antara di komunitas nelayan. Komunitas nelayan tadi kepada komunitas anak-anak muda, milenial, pelajar, mahasiswa, tadi di UBR. Dan setelah ini nanti ke komunitas keagamaan nanti malam. Jadi kami yakin sekali atas antusiasme masyarakat Lampung terhadap Pak Ganjar Pranowo luar biasa. Target pemenangannya berapa persen Pak? Kita posisinya di Lampung ini sudah kita putuskan 60% tenaga kerja. Setelah dari sini Pak Ganjar rencananya kemana Pak De? Padang Ratu. Padang Ratu langsung ini Pak De ya perjalanan. Oke. Siap. Dan yang turun ke rakyat, menyapa rakyat, mendengar cerita keluh masyarakat. Hari ini Pak Ganjar Pranowo ke Lampung, antara di komunitas nelayan. Komunitas nelayan tadi kepada komunitas anak-anak muda, milenial, pelajar, mahasiswa, tadi di UBR. Dan setelah ini nanti ke komunitas keagamaan nanti malam. Jadi kami yakin sekali atas antusiasme
masyarakat Lampung terhadap Pak Ganjar Pranowo luar biasa. Target pemenangannya berapa persen Pak? Kita posisinya di Lampung ini sudah kita putuskan 60% Pak Ganjar. Setelah dari sini Pak Ganjar rencananya kemana Pak De? Padang Ratu. Padang Ratu langsung ini Pak De ya perjalanan. Oke. Udah sedikit lagi itu. Sebelah kanan ada kan? lihat. Sebelah kanan. Nanti ada yang standby pas tanya jawab, ada yang standby pegang mic di tengah ya untuk ngoper-ngoper. Maki-maki marah-marah mau pemerintah, marahin, hasilnya apa? Ditangkap. Jadi 45 GDP kita naik, pendapatan per kapita naik, ekonomi bisa berkelanjutan, maka pilihnya yang kanan. Zero overgrade, tidak ada orang miskin. Pilih mana? Ya, ini bonus demo. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima salam hormat Ibu Lampung. Saya bumi wajuhai Habibun. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima salam hormat Ibu Lampung. Saya bumi wajuhai Habibun. Semangat Bapak Ibu Lampung. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Mindrum Bagani. Semangat Bapak Ibu Lampung. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Mindrum Lampung yang hadir. Yang kami hormati jajaran Rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri Seprovinsi Lampung yang hadir, serta yang Lampung yang hadir. Yang kami hormati jajaran Rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri Seprovinsi Lampung yang hadir, serta yang 45 persembahan dari Intelektual Muda Lampung. Bapak Ibu hadirin kami hormati, mengawali rangkaian acara, berkenan bersama kita menyanyikan 45 persembahan dari Intelektual Muda Lampung. Bapak Ibu hadirin kami hormati, mengawali rangkaian acara, berkenan bersama kita menyanyikan hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin disilakan duduk kembali. Tuhan Haji, Mas Ganjar dan seluruh yang hadir, Bu Senior, kita akan sedikit dengan Tuhan Haji,
Mas Ganjar dan seluruh hadir, kita akan sedikit dengan Komisi 4 DPR RI, lalu pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI periode 2000, Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Mas Ganjar untuk memberikan paparan. Tahunnya hanya kembali 68 kalau dia sering membereskan persoalan dengan 86. Jadi saya panggilnya siapa Bu? Eka. Apa kegiatannya? Oh ternyata aktivis juga. Beliau dari HMI. Terbayangkan banyak. Kalau Bung Bingrum ini waktu sama-sama awal setelah dari HMI, gimana tuh? Oh kenaikan BBM, ada hasilnya? Oh belum? Ada hasilnya? Oh belum? Bagaimana ini? HMI, gimana tuh? Oh kenaikan BBM, ada hasilnya? Oh belum? Ada hasilnya? Oh belum? Bagaimana ini? Pak Ganjar. Ada di lipat. Ini jalan dong. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Ini jalan bang. Maaf ya. Hidup Pak Ganjar. Jalan. Nanti Bu ya. Pak, itu ribuan orang kita dibanting. Mana? Sama itu kali ya, sama aja kali ya. Ya, warga Lampung terus berdatangan untuk menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Lampung. Mbak, ini acara apa ini? Berdesak ini? Antri apa ya? Antri enggak pedas di sini. Oh, ya. Bu, izin sih Bu, wawancara. Gimana ngelihat Pak Ganjar hadir di Lampung ini? Senang ya. Senang, bangga. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Dia tadi di sini ngapain aja nih Bu? Pak, diskusi ya sama. Oke, ini warga apa namanya, desa apa nih Bu? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Ngepasing ya. Oke, Ibu siapa? Saya Ibu Arti. Ibu ini? Oke, siap. Baik teman-teman Tribuners, ini warga terus berdatangan dan terus menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo di Kampung Nelayan Lempasing, Kota Bandar Lampung. Dan hingga kini beliau masih mencicipi hidangan secara langsung ya, teman-teman Tribuners. Bisa kita lihat suasananya.
Oke. Oh, iya. Iya. Dan yang turun ke rakyat, menyapa rakyat, mendengar cerita keluh masyarakat. Hari ini Pak Ganjar Pranowo ke Lampung, antara di komunitas nelayan. Komunitas nelayan tadi pada komunitas anak-anak muda, milenial, pelajar, mahasiswa tadi di UBR. Dan setelah ini nanti ke komunitas keagamaan nanti malam. Jadi kami yakin sekali atas antusiasme masyarakat Lampung terhadap Pak Ganjar Pranowo luar biasa. Target pemenangannya berapa persen Pak? Kita posisinya di Lampung ini sudah kita putuskan 60% tepatnya. Setelah dari sini Pak Ganjar rencananya kemana Pak De? Padang Ratu. Padang Ratu langsung ini Pak De ya perjalanan. Oke. Siap. Mereka itu menambahkan sering melihat, sering tahu, dan sekarang ketemu. Pun kalau ngelihat respon masyarakat optimis nggak pun satu putaran? Alam kali. Itu alam. Ya, Tribuners, Tribun Lampung telah merangkum berbagai kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama 1 hari ini, mulai dari kedatangannya sejak pukul 11 pagi tadi di Bandara Raden Inten II Lampung, di mana di Bandara Raden Inten II Lampung, Ganjar Pranowo disambut oleh kader PDIP Lampung dan juga beberapa relawan atau pendukung dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah, setelah dari bandara ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Ganjar Pranowo ini menyempatkan untuk melakukan santap siang di daerah Bandar Lampung sebelum akhirnya Ganjar Pranowo ini bertolak ke Universitas Bandar Lampung untuk melakukan Stadium General atau kuliah umum di hadapan seribuan mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Lampung atau tepatnya dari berbagai universitas yang ada di Lampung. Dalam acara Stadium General bisa kita lihat bahwasannya para mahasiswa sangat antusias untuk mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh bakal calon presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dibuktikan dengan pada saat dibukanya sesi tanya jawab, banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi, baik itu kondisi perekonomian ataupun kondisi negara Republik Indonesia. Dan pada acara Stadium General yang berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam itu, Ganjar melakukan banyak sekali pemaparan mengenai kondisi Indonesia saat ini. Dan Tribuner, setelah dari Universitas Bandar Lampung, Ganjar Pranowo dan juga timnya ini beranjak menuju ke TPI Lempasing Bandar Lampung, di mana pada saat di TPI Lempasing Bandar Lampung ini kedatangan Ganjar disambut antusias oleh warga sekitar, di mana Ganjar ini mengundang warga untuk bisa melakukan swafoto ataupun bersalaman dengan sosok Ganjar Pranowo yang menjadi bakal calon presiden di 2024 mendatang.
Kedatangan Ganjar Pranowo ke TPI Lempasing sendiri ini dalam rangka untuk ikut serta dalam rembuk nelayan. Selain itu, pada kehadirannya di Lempasing ini, Ganjar Pranowo pun disambut dengan hangat oleh warga dan disajikan berbagai menu khas dari Lampung yang dikenal dengan hasil lautnya yang luar biasa tentunya, di mana Ganjar Pranowo mencicipi berbagai masakan seafood yang disediakan oleh masyarakat dan juga es degan, karena mengingat pada saat Ganjar berkunjung ke TPI Lempasing ini dalam kondisi cuaca yang cukup panas. Nah, Tribuners, selain mencicipi berbagai makanan yang disediakan dan juga minuman yang disediakan, Ganjar Pranowo pun melakukan diskusi bersama masyarakat dan juga nelayan di TPI Lempasing mengenai edukasi atau memberikan edukasi seputar masalah kelautan supaya bisa menjaga kelestarian laut dan bisa menambah hasil dari tangkapan ikan nelayan-nelayan di sana. Kurang lebih selama 1 jam, Ganjar Pranowo menghabiskan waktunya di TPI Lempasing. Nah, bertolak dari TPI Lempasing ini sendiri, Ganjar menyempatkan dirinya untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum akhirnya saat ini Ganjar Pranowo tengah di perjalanan untuk menuju ke Lampung Tengah. Untuk lokasinya sendiri ini nanti di Lampung Tengah, Ganjar Pranowo dijadwalkan akan mengunjungi salah satu pesantren, yakni pesantren Raudlatus Solihin yang berada di Padang Ratu, Lampung Tengah. Dijadwalkan acara tersebut akan dimulai pada pukul 7 malam. Ya, Tribuners, untuk mengetahui, kita akan kilas balik bagaimana situasi dan juga euforia yang terjadi pada saat Ganjar Pranowo memaparkan materi dalam rangka kuliah umum ataupun stadium general yang dilakukan ya pada siang tadi di kampus Universitas Bandar Lampung. Mari kita saksikan video selengkapnya. Ramai ekonomi bisa berkelanjutan, maka pilihnya yang kanan, zero overgrade, tidak ada orang miskin, pilih mana? Ya, ini bonus demografi. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima salam hormat Ibu Lampung. Saya bumi wajuhai Habibur. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima salam hormat Ibu Lampung. Saya bumi wajuhai Habibur. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Nimrung Lampung. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Nimrung Lampung yang hadir. Yang kami hormati jajaran Rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri Seprovinsi Lampung yang hadir, serta yang Lampung yang hadir. Yang kami hormati jajaran Rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri Seprovinsi Lampung yang hadir, serta yang 45 persembahan dari Intelektual Muda Lampung. Bapak Ibu hadirin kami hormati, mengawali rangkaian acara, berkenan bersama kita menyanyikan 85 persembahan dari Intelektual Muda Lampung. Bapak Ibu hadirin kami hormati, mengawali rangkaian acara, berkenan bersama kita menyanyikan hadirin disilakan duduk kembali. Mas Ganjar dan seluruh yang hadir,
Mas Ganjar dan seluruh yang hadir, Bu Senior, kita akan sedikit dengan Komisi 4 DPR RI, lalu pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI periode 2000, Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Mas Ganjar untuk memberikan paparan. Tahunnya hanya kembali 68 kalau dia sering membereskan persoalan dengan dapat nama. Jadi saya panggilnya siapa Bu? Eka. Apa kegiatannya? Oh ternyata aktif juga. Beliau dari HMI. Terbayangkan banyak. Kalau Bung Nimrud ini waktu sama-sama awal setelah ini HMI gimana tuh? Oh kenaikan BBM ada hasilnya? Oh belum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena yang kami harapkan adalah pengalaman panjang ya. Karena bermula dari seorang aktif dan sudah semua aktif dan ada di Provinsi Lampung. Itu yang biasa saja yang sangat luar biasa. Mungkin pengalaman terjadi bisa di-share kepada pemuda-pemuda di Provinsi Lampung yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong kepemimpinan Indonesia emas sehingga Indonesia di 2045 ini calon pemimpin yang sudah banyak pembekalan dan menyerap ilmu-ilmu pengalaman dari senior-seniornya. Banyak kata sebelum saya akhiri ada sedikit pantun buat Pak Ganjar. Tak terasa air mata menetes di pipi karena rasakan bahagia menguasai hari. Terima kasih Ganjar di sini. Insya Allah semua Pak Ganjar dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada lupa tersebut Pak Ganjar. Mahasiswa Papua. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya kita untuk menyimak pemaparan Stadion General dan Kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Dan untuk gelaran pemaparan Stadion General akan dibawa tokoh muda Hizbullah dahulu pada saat beliau sebagai wartawan juga dari Sekretaris DPD KNPI Lampung periode 2022-2025. Beri sambutan yang meriah untuk moderator kita, Bung Eka Setiawan MP. Disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Bu, tadi Bu Iqbal sudah berpantun. Saya juga ingin berpantun. Kita memanggil tamu kita, bangsa, dia Ganjar Pranowo. Izin Mas Ganjar jalan-jalan ke Pasar Wonopolo, jangan lupa membeli pepaya. Hadir bersama kita Mas Ganjar Pranowo, berbagi ilmu demi masa depan
bangsa. Kita beri tepuk tangan sekaligus kita persilakan kepada yang terhormat Mas Ganjar Pranowo dapat maju ke depan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya Eka Setiawan akan membantu jalannya Stadion General dengan tema anak muda menyongsong kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Mas Ganjar, ini adik-adik sejak beberapa hari terakhir memang sudah sangat antusias menyambut kedatangan tokoh bangsa yang memiliki slogan Tuanku Biar Rakyat. Nah, sebelum kita diberikan waktu sekitar 45 menit untuk pemaparan materi dari Mas Ganjar, tapi saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat Mas Ganjar Pranowo. Jadi yang sekalian, Mas Ganjar Pranowo ini lahir di Pulau sama Raja. Ternyata akhirnya sama dengan saya Mas Ganjar. Bertambah tahun 28 Oktober 1948. Kalau saya 1946. Insya Allah mudah-mudahan nantinya juga bisa sama dengan Mas Ganjar Pranowo. Beliau orang Muslim Ahad. Kalau adik-adik tahun ini itu ada melihat beliau itu bukan begini, tapi itu menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang taat di istri sama Ganjar Siti Atikoh Supriyanti. Kemudian satu orang anak Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Beliau juga Pak Ganjar ini S1 Hukum UGM, lalu Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Riwayat organisasi kemudian pada dan publik daerah seluruh Indonesia sampai dengan sekarang. Pekerjaan beliau dan sangat konsep beliau menjadi Kabupaten PKI, lalu jadi Wakil DPR RI dari 2013. Betul jawab dari selanjutnya banyak waktu dapat jika bagaimana supaya koalisi yang dapat dilakukan 2005 kita tahu kita tidak dilihat bangsa ini mereka dan juga berhasil tidak siap menyambut fotografi yang berkaitan pada Mas Ganjar menit yang ada jadi saya benar bagiannya aja Pak. Kebayangkan aktivisme pada dunia mungkin dulu masalah berorganisasi juga kami juga menemukan seperti hari ini semua itu selamat siang.
banyak saya di sini, beliau di sini. Bersama-sama awal setelah reformasi 98, partai saya yang mengalami ada efek-efek yang terjadi pada saat itu. Mungkin beberapa yang semuanya kita ekspektasi. Saya juga bilang buat organisasi. Ini kita partai ini bukan mantan Bupati, KMPI, dan organisasi mahasiswa yang pernah demo. Oke. Saya nggak tanya yang sini. Karena demo ya. Yang pernah demo tentang polisi. Ya pernah demo dan ketakutan. Ada juga ketakutan. Kira-kira yang tadi demo boleh angkat tangan? Yang pernah demo angkat tangan yang mahasiswa yang pernah demo. Nggak takut. Dulu demo apa bro? Demo menggugat soal penutupan gereja. Demo. Oke. Apa bro? Ini JMKI, HMI. Demo apa dulu? Oh, kenaikan BBM. Ada hasilnya? Oh, belum. Ada hasilnya? Oh, belum. Bagaimana ini? Demo belum. Kami kok demo kan? Tanyain lagi. Tentang demo apa dulu? Ya. Transparansi anggaran COVID. Ada hasilnya? Hasilnya ditangkap. Saya dulu juga demo. Maki-maki bu, marah-marah sama pemerintah, marahin. Jadi hasilnya ditangkap. Halo Mas. Kita melakukan penekanan kepada pengambil keputusan agar kemudian apa yang kita mau. Gimana? Kita dan betul-betul tercapai. Gimana Mas? Salah lain adalah itu tidak. Ini paparan. Jadi itulah pilihan saya mengambil saya tidak mahasiswa untuk partai dan tidak populer. Ada yang pengen jadi mati-mati itu ada seperti ini. Nggak usah malu-malu. Oke. Pengen jadi gubernur Lampung mungkin. Saya tanya yang mahasiswa, yang mahasiswa. Yang mahasiswa tapi anggota partai. Oh ya. Kamu hebat. Termasuk partai, sistem kepartian yang ada mendorong kita kalau ngomong sebagai kelompok penekan ini kan bagaimana? Maka saya masuk secara
Ini hampir lo buat foto-fotoin kamera. Mungkin kalau saya tidak ikut demo, tidak ikut organisasi, tidak masuk partai, saya yakin nggak mungkin juga nanti. Nah, saya mau sampaikan beberapa hal ini lanjut. Jadi anak muda kalau berprestasi apa? Kalau tangan gitu kemarin. Ini. Anda mau pilih mana? Anda mau pilih mana? Sedangkan GDP kita baik, pendapatan per kapita baik, ekonomi bisa berkelanjutan, maka pilihnya yang mana? Zero poverty, tidak ada miskin, yang mana? Ya, ini kondisi demografi, maka harus 9,2% bisa berhenti. Dan itu kalian, ya. Atau kalau kita gagal, maka kita akan masuk malah demografi. Jadi ini, jadi tidak fokus tentang ini. Kalau kita lihat inovasi kita tahun ini hanya 61 menjadi tahun itu hanya 85 dari 102 negara. Makanya 61 itu survei pada bulan satu atau 2 minggu yang lalu sudah keluar kita di angka 70. Sudah naik. Cuma inovasi kita. Ini cerita harusnya kita ada. Tadi kita lihat begitu. Ada. Pertanyaan saya, apakah kita ingin membuat Indonesia berubah dengan atau tidak? Yang pengen yang pengen tidak cepat kita menuju Indonesia emas atau kami. Yang di sini bingung, tidak ada ngangkat. Nah kalau dipilih hitam atau putih, abu-abu kalau bukan saya, sorry. Berani memutuskan, terlibat, jangan takut salah, jangan takut salah. Kalau kita ingin bercepat maka lanjut. Ini Frank, anak muda berperan, aktif bergerak, dan aktif memberikan pendapat. Kalau ditanya mau percepat atau tidak, pengen percepatan nggak? Lawat dikit ya. Pengen mempercepat, atau kita perlambat saja. Dari yang top. Kita yang bercepat, maka anak muda berperan karena ini yang itu yang menyebabkan. Pintar sekolah, punya jejaring, ngerti dunia digital. Yang dulu yang senior di depannya dulu kalau ditanya, Pak kami gaptek, gitu ya. Ningrum dulu banyaknya teman-teman kita tanya gaptek. Sekarang sudah nggak kena kedengaran lagi, apa itu gaptek? Karena semua sudah mau, semua punya gadget, akses, yang cepat. Anak muda itu aktif bergerak dan berpendapat, terlibat. Kalau mau jadi pengamat, marah-marah, melulu, terus. Hasilnya apa? Ya, apa latihan ya. Tapi kalau pernah ditangkap itu asik loh. Kelak kemudian ada punya pengalaman bagaimana rasanya. Gitu. Lanjut. Maka teman-teman, Bung Eka tadi minta pengalaman ya. Ini saya bandingkan 3 orang. Sama-sama dari muda, sama-sama ikut berorganisasi. Jangan saya dulu. Kita lihat, ada yang tidak kenal Obama, kenal semua kan? Emang pernah salaman? Oh belum, nggak apa-apa. Ternyata Obama itu umur 35 tahun sudah masuk partai politik. Oke bro? Oke, setuju. 35 tahun dia gabung partai politik, umur 36 tahun menjadi senator, anggota legislatif, dan umur 48 tahun dia jadi presiden. Geser ke kiri. Ini 2 negara besar ini. Jadi kemarin disuruh ngomong di US Chamber gitu, kita bicara soal ini, bagaimana ternyata kekuatan besar 2 negara yang bertarung secara ekonomi. Dahsyat. Xi Jinping itu tuh umur 21 sudah gabung partai politik. Tapi ya di Tiongkok begitu ya, sistem PKC begitu. Umur 54, kira-kira seusia saya sekarang, baru masuk Kongres.
umur 60 tahun dia jadi presiden. Nah sekarang bagaimana? Pernah lihat wajahnya? Pernah? Pernah bro? Udah makan tuh? Ini kok lemes semua sih? Udah makan? Yang belum makan? Ditahan, sabar. Di depan tuh ada warung, nanti saya tunjukin. Nah, yang paling kiri ini 24 tahun dia bergabung partai politik. Ada deh. Dan dia ternyata seusia Obama masuk jadi anggota DPR RI. Biasa aja, nggak usah biasa kok. Kamu juga bisa. Mau nggak? Mau masuk partai?